Segera, ada gelombang lolongan serigala dan singa dari Heishi Ridge. Ratusan murid luar Liu Yunzong mengejar makhluk roh tingkat pertama itu dalam kelompok seperti orang gila. Kekuatan binatang roh tingkat pertama mungkin jauh melebihi murid-murid luar dari Sekte Liu Yun yang hanya berada di tingkat kedua dari fusi darah, tetapi jika beberapa atau bahkan selusin murid Sekte Liu Yun menyerang bersama-sama, binatang roh tingkat pertama hanya bisa mati karena kebencian. Saatnya mati. Segera, macan tutul Feng Ying, harimau api ganas, dan makhluk roh lainnya yang baru saja terlihat di luar bukit batu hitam semuanya dibunuh oleh murid-murid Sekte Liu Yun. Namun, ada terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit bubur, hanya sekitar selusin makhluk roh, bagaimana bisa ada cukup untuk ratusan murid sekte luar Sekte Liu Yun. Oleh karena itu, setelah mencongkel tengkorak binatang roh itu, sekelompok murid luar dari Sekte Liu Yun terus berbaris menuju kedalaman Bukit Heishi. Bukit Heishi terletak hanya puluhan kilometer jauhnya dari gunung belakang Liu Yunzong, sebagian besar makhluk roh yang tinggal di dalamnya adalah makhluk roh tingkat pertama, dan hanya ada sedikit binatang roh tingkat kedua, apalagi binatang roh tingkat tinggi. Terlebih lagi, sebelum Sekte Liu Yun mengadakan ujian masuk untuk Sekte Dalam, para tetua akan mengambil tindakan untuk membersihkan dan mengusir makhluk roh yang kuat di Bukit Heishi terlebih dahulu, sehingga tidak ada binatang roh yang melebihi tingkat kedua di Bukit Heishi, memastikan bahwa Liu Yun yang berpartisipasi dalam pemeriksaan keselamatan para murid di luar Sekte. Bunuh. Di kedalaman punggung Bukit Heishi, terdengar semburan teriakan pembunuhan lagi. Kakak Chen, apa yang harus kita lakukan? Bukit batu hitam ini sangat besar, dan hanya ada begitu banyak makhluk roh tingkat pertama, itu tidak cukup. Wang Yue melihat sekeliling dan berkata dengan cemberut. Hanya ada dua dari kita, dan kita hanya perlu membunuh dua makhluk roh tingkat pertama. Meskipun mereka menikmati pembunuhan sekarang, selusin dari mereka perlu membunuh setidaknya selusin makhluk roh tingkat pertama. Mereka lebih kuat daripada kita. Terburu-buru. Ayo pergi ke tempat di mana tidak ada orang di sana, kata Shen Chen dengan santai. Oke, Wang Yue mengangguk, mengikuti di belakang Shen Chen, dan berjalan menuju lembah kecil yang tandus tidak jauh dari situ. Yang lain tidak tahu kekuatan Shen Chen, tetapi Wang Yue telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Batu raksasa itu dihancurkan dengan satu pukulan. Kekuatan semacam ini mungkin tidak dimiliki bahkan oleh seorang seniman bela diri di tingkat kelima dari alam penggabungan darah. Bukankah itu seperti bermain dengan Shen Chen jika Anda ingin membunuh makhluk roh tingkat pertama? Oleh karena itu, Wang Yue sama sekali tidak mengkhawatirkan penilaian pertama. Dibandingkan dengan kebisingan dan panas di luar. Nao, lembah tempat Shen Chen membawa Wang Yue terlihat sangat sepi dan sunyi, tak bernyawa, bahkan rumput liar menempel lemah di tanah, dan daunnya agak kuning. Kakak Chen, ada yang salah dengan lembah ini. Tidak bernyawa, tidak mungkin ada makhluk hidup, kan? Tidak heran tidak ada yang datang. Wang Yue melihat sekeliling dan bergumam dengan suara rendah. Shen Chen tidak berbicara, tetapi mengerutkan kening dan berjalan perlahan menuju kedalaman lembah. Untuk beberapa alasan, Shen Chen memiliki perasaan aneh di hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang menunggunya di depannya. Perasaan samar semacam ini membuat Shen Chen sedikit bingung, tapi ini lebih tentang antisipasi. Di lembah yang mati dan sunyi ini, apa yang dinantikan dan dirindukan? Tiba-tiba, di bawah batu menonjol yang tidak mencolok, rumput hijau seukuran tauge masuk ke mata Shen Chen. Rerumputan kecil itu tidak mencolok di antara ribuan gulma, seperti kuncup kecil yang baru saja muncul dari tanah. Jika bukan karena perasaan aneh Shen Chen yang tak terlukiskan, bahkan rumput kecil pun akan ditanam. Rumput itu dibawa ke Shen Chen, dan Shen Chen memutuskan untuk tidak melihat keanehan apapun di dalamnya. Namun, ketika Shen Chen menatap rumput ini beberapa saat, dia terkejut menemukan sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Setengah dari daun rumput ini, seperti rumput yang benar-benar layu, berubah menjadi warna kuning layu, dan daunnya terkulai, sedangkan daun lainnya memancarkan vitalitas yang kuat, mirip dengan rumput kecil biasa, rumput tidak ada bedanya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, daun yang tampaknya benar-benar layu itu perlahan-lahan menjadi hidup, dan dengan cepat berubah menjadi hijau dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Tapi daun hijau zamrud yang semula tiba-tiba layu dan menguning. Pada saat yang sama, seluruh rerumputan memancarkan aura yang sangat aneh dari waktu ke waktu. Ini mungkinkah ini rumput layu Yin Yang Rong? Ya Tuhan, aku membacanya dengan benar. Jantung Shen Chen tiba-tiba melonjak. Yin dan Yang menumbuhkan rumput layu dan tumbuh dalam semalam. Gulma biasa berusia 1 tahun dan 1 tahun, jika tidak ada kecelakaan, mereka tidak akan layu sepenuhnya sampai musim gugur, sementara rumput yang layu Yin yang akan layu dan mekar setiap hari, dan kemudian mendapatkan kembali vitalitasnya.
Saat ini, matahari bersinar terang, dan matahari berada di puncaknya pada siang hari. Itu juga saat rumput layu Yin Yang Rong sepenuhnya diubah menjadi rumput Yang Rong, jadi Shen Chen akan memiliki kesempatan untuk mengenali rumput layu Yin Yang Rong. Dan efek terbesar dari rumput layu Yin Yang Rong adalah dapat menghidupkan kembali orang yang sekarat dengan peluang tinggi. Terus terang, rumput layu Yin Yang Rong adalah rumput peri legendaris yang dapat menghidupkan kembali manusia. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, rumput layu Yin Yang Rong digunakan bersama dengan bahan obat langka lainnya untuk membuat ramuan pil Yin Yang Xuanseng. Bagus. Dengan rumput layu Yin Yang Rong ini adalah kehidupan ekstra. Teriak Shen Chen bersemangat, mengambil langkah maju untuk mencabut rumput layu Yin Yang Rong. Pada saat ini, embusan angin tiba-tiba bertiup di lembah yang tenang. Susha serangkaian suara halus dan menyeramkan tiba-tiba datang dari jauh ke dekat, dan sepotong besar rumput liar yang layu terpisah kedua sisi, dan bayangan hitam bergerak cepat di antara keduanya. Segera, sebelum Shen Chen dan Wang Yue bisa bereaksi, embusan angin menerpa, mulut besar seperti batu gilingan menghambur ke arahnya, dan taring tajam bersinar di bawah sinar matahari dengan hawa dingin yang menusuk. Ular piton yang besar, tubuh besar sepanjang puluhan meter ditutupi dengan sisik oval biru muda. Di atas kepala, ada mahkota daging merah besar yang menyala seperti toples anggur. Yang paling berdebar adalah matanya yang aneh berwarna ungu. Sepertinya bisa melihat jiwa seseorang, membuat orang terpesona. Anaconda bermahkota emas bermata ungu. Orang dewasa dapat memiliki kekuatan binatang roh tingkat 5, dan anaconda bermahkota emas bermata ungu sangat beracun, dan asap beracun yang ditelannya bahkan membuat binatang roh tingkat 6 sangat ketakutan. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah tingkat ke-12 dari keadaan fusi darah, bahkan jika itu adalah orang kuat yang telah menembus keadaan fusi darah dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, ia hanya dapat mengambil jalan memutar ketika bertemu dengan mahkota emas bermata ungu, anaconda, dan jangan anggap enteng. Namun, untuk anaconda bermahkota emas bermata ungu di depan saya, mahkota daging di atas kepalanya hanyalah warna merah daging biasa dan belum berubah menjadi keemasan. Anaconda bermata emas mungkin baru dalam masa pertumbuhan, jauh dari mencapai puncak. Namun, meski begitu, anaconda bermahkota emas bermata ungu ini juga memiliki kekuatan yang setara dengan puncak monster roh tingkat ketiga, yang sebanding dengan prajurit tingkat ke-6 atau bahkan ke-7 dari keadaan fusi darah manusia. Tidak bagus. Kembali, seru Shen Chen, dan buru-buru menggunakan Jingtao Fish untuk menemuinya. Rumput layu Yin dan Yang Rong, yang merupakan bahan obat langka di tingkat rumput roh, bagaimana mungkin itu tidak dijaga oleh makhluk roh? Shen Chen juga terlalu bersemangat setelah melihat rumput Yin dan Yang layu, jadi dia melupakannya. Selain itu, sebagian besar rumput liar di lembah telah layu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ada racun yang sangat kuat di lembah tersebut. Namun, detail ini, itu juga diabaikan oleh Shen Chen dan Wang Yue. Hal ini menyebabkan Shen Chen dan Wang Yue buru-buru menghadapi anaconda bermahkota emas bermata ungu, tampak sangat pasif. Ledakan. Tinju Shen Chen memukul kepala anaconda bermahkota emas bermata ungu dengan kejam. Namun, anaconda bermahkota emas bermata ungu memiliki kekuatan yang sebanding dengan prajurit manusia pada tingkat ke-6 dari keadaan fusi darah. Kekuatan ribuan kati bertabrakan dengan Shen Chen dengan sengit, dan Shen Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung. Ledakan. Seperti layang-layang dengan tali putus, Shen Chen terlempar dengan keras lebih dari 10 meter sebelum mendarat di tanah yang ditutupi rumput layu. Shen Chen memuntahkan seteguk darah. Anaconda bermahkota emas bermata ungu juga mendesis kesakitan, jelas pukulan Shen Chen barusan juga menyebabkan anaconda bermahkota emas bermata ungu sangat kesakitan. Anaconda bermahkota emas bermata ungu memelototi Shen Chen dengan kejam, dengan mengguncang sosoknya, ia membuka mulut besarnya lagi dan melemparkan dirinya ke arah Shen Chen melewati. Dia ingin menelan Shen Chen dalam satu tegukan untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Kakak Chen, seru Wang Yue, dan bergegas maju, mencoba menghentikan anaconda bermahkota emas bermata ungu. Namun, sebelum tinju Wang Yue mengenai anaconda bermahkota emas bermata ungu, tiba-tiba benda seperti tongkat hitam tebal menyapu dengan ganas. Boom! Wang Yue langsung terlempar ke udara, seperti batu yang dilempar oleh trebucet, terbang sejauh puluhan meter, dan menabrak pohon di lembah, lalu berhenti. Kekuatan binatang roh puncak tingkat ketiga begitu menakutkan. Tepat ketika Shen Chen bangkit dari tanah, dia mendengar suara angin di belakangnya, mengetahui bahwa itu adalah anaconda bermahkota emas bermata ungu yang mengejarnya, dia buru-buru berguling ke samping. Dengan suara boom, anaconda bermahkota emas bermata ungu menusuk dengan ganas di tempat Shen Chen barusan, dan membuat lubang besar di tanah sedalam 1 meter dan radius beberapa meter.
Kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah Shen Chen, tetapi dia tidak berani mengabaikan kakinya, dan dengan cepat membalikkan anakonda bermahkota emas bermata ungu. Kekuatan anakonda bermahkota emas bermata ungu terlalu besar, jika Chen Chen ingin bersaing langsung dengan anakonda bermahkota emas bermata ungu, itu murni mencari kematian. Shen Chen tahu bahwa untuk ular biasa, ketika mengejar Anda hanya perlu berlari di sekitar pohon, dan tanpa sadar akan melilit pohon. Dengan cara ini, ia dapat melarikan diri dengan santai. Shen Chen ingin berlari di sekitar anakonda bermata emas bermata ungu sekarang, jadi meskipun anakonda bermahkota emas bermata ungu tidak dapat menggulung dirinya sendiri, setidaknya itu bisa memperlambat kecepatan gerakan dari emas bermata ungu, anakonda bermahkota, dan Chen Chen tidak akan tertangkap oleh anakonda bermahkota emas bermata ungu. Anakonda itu sangat malu. Mao Dan, kamu pergi dulu, aku akan memancing binatang ini pergi dan menemukanmu. Teriak Shen Chen kepada Wang Yue sambil berlari. Wang Yue mengepalkan tinjunya, bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, tapi tidak ada jejak ketakutan di wajahnya, malah penuh amarah dan tekad. Memang benar bahwa anakonda bermahkota emas bermata ungu sangat kuat, dan itu bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh Shen Chen dan Wang Yue, yang hanya berada di tingkat kedua dari fusi darah. Namun, membiarkan Wang Yue melarikan diri seperti ini. Dan tidak mungkin Wang Yue meninggalkan Shen Chen sendirian. Sial, lawan, kalian harus mati bersama, kakak Chen, aku tidak akan meninggalkanmu, teriak Wang Yue, dan bergegas menuju anakonda bermahkota emas bermata ungu. Melihat bahwa alih-alih melarikan diri, Wang Yue bergegas mendekat, Shen Chen tiba-tiba merasa pusing. Jika saja Chen Chen menghadapi anakonda bermahkota emas bermata ungu sendirian, mungkin masih ada kemungkinan untuk melarikan diri, tetapi saat ini, dengan Wang Yue menambahkan, akan jauh lebih sulit bagi Shen Chen untuk membawanya dan melarikan diri bersama. Namun, Shen Chen tidak melarikan diri dari Wang Yue, tetapi memilih untuk hidup dan mati bersamanya, yang sangat menyentuh hati Shen Chen. Dalam kehidupan terakhir, Shen Chen adalah seorang orang menyebalkan kecil yang tidak takut pada apapun. Tidak peduli berapa banyak orang yang menjadi lawannya, Shen Chen akan berani maju dengan pisau dan berjuang untuk hidupnya. Saat itu, Shen Chen juga dikelilingi oleh sekelompok saudara yang tidak takut mati dan maju mundur bersama. Itu saja, lagi pula, aku sudah mati sekali. Tidak ada yang perlu ditakuti. Bahkan jika aku ingin mati, aku harus menggendong anakonda bermahkota emas bermata ungu ini di punggungku. Shen Chen diam-diam berpikir, hatinya benar-benar tenang. Langkah terkuat Shen Chen saat ini adalah tinju gelombang bergelombang, atau dengan kata lain, kekuatan gelombang bergelombang yang diciptakan oleh Shen Chen sendiri. Namun, karena fakta bahwa Shen Chen hanya memiliki kekuatan tingkat kedua dari kondisi pencairan darah, Shen Chen hanya dapat menggunakan kekuatan yang dilapiskan dari tingkat ketiga untuk mengerahkan kekuatan paling banyak 6.000 kati. Namun, bukan berarti Chen Chen tidak memiliki peluang sama sekali, yang disebut memukul ular untuk memukul 7 inci, selama dia dapat menemukan anakonda mahkota emas bermata ungu 7 inci, yang merupakan lokasi hati anakonda mahkota emas bermata ungu, Shen Chen pasti dapat membunuh anakonda bermahkota emas bermata ungu dengan satu pukulan. Namun, anakonda bermahkota emas bermata ungu berbeda dari ular biasa, dan 7 inci pasti berbeda dari ular lainnya. Di mana 7 inci anakonda bermahkota emas bermata ungu? 7 inci. Di mana 7 inci anakonda bermahkota emas bermata ungu ini? Shen Chen diam-diam cemas. Ledakan. Anakonda bermahkota emas bermata ungu bergegas menuju Chen Chen dengan gila, dan Shen Chen nyaris menghindarinya lagi, tetapi tubuhnya tergores oleh batu yang beterbangan, dan darah terus mengalir keluar. Mencium bau darah, anakonda bermahkota emas bermata ungu menjadi semakin gila, memutar tubuhnya tanpa henti, dan melemparkan dirinya ke arah Shen Chen. Segera, Shen Chen kehabisan napas, dan tubuhnya ditutupi dengan bekas luka dari anakonda bermahkota emas bermata ungu, bahkan Wang Yue, yang berada di sampingnya, berada dalam bahaya dan hampir dimakan oleh bermata ungu bermahkota emas, anakonda. Tidak, jika ini terus berlanjut, ketika aku menghabiskan semua kekuatanku, aku pasti akan menjadi makanan anakonda bermahkota emas bermata ungu. 7 inci. Di mana anakonda bermata emas bermata ungu berukuran 7 inci? Shen Chen sedang berpikir dengan cemas. Tiba-tiba, ingatan samar muncul di benak Shen Chen, ingatan yang awalnya bukan milik Shen Chen. Itu benar, ini pasti ingatan orang tua itu. Dengan kualifikasi orang tua itu, dia pasti tahu lokasi anakonda bermahkota emas bermata ungu. Di sini, anakonda bermata emas bermata ungu 7 inci adalah awalnya di bagian tengah dan dalam perut. Hebat, Shen Chen mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat. Bagi Shen Chen dan Wang Yue,
Anaconda bermahkota emas bermata ungu adalah binatang roh yang tak terkalahkan dan kuat, tetapi bagi lelaki tua yang disegel di cermin misterius, itu hanya binatang roh yang sedikit lebih kuat. Shen Chen sangat jelas, orang tua itu adalah orang kuat yang telah menembus alam penggabungan darah dan memasuki alam penggabungan Gang. Bahkan secara keseluruhan, dalam ribuan mil di sekitar kota Loyun, hanya ada segelintir pusat kekuatan Rilem Geng kental. Selain itu, sekte asal lelaki tua itu adalah sekte yang benar-benar kuat yang menempati peringkat 5 besar di benua Tianlong, yang menyebabkan Shen Chen harus menyembunyikan namanya dan dengan rela merendahkan diri untuk berada di sekte kecil Liu Yun. Namun, justru karena lelaki tua itu memiliki kekuatan yang sangat tinggi dan status bangsawan sehingga dia memiliki ingatan yang besar dan berantakan, yang memungkinkan Shen Chen memanfaatkannya. Namun, meskipun Anda sudah mengetahui bahwa anaconda bermata emas bermata ungu sepanjang 7 inci harus berada di perutnya, tidaklah mudah untuk memaksa anaconda bermata emas bermata ungu untuk memperlihatkan perutnya. Wang Yue, kita perlu menarik perhatian hewan jahat ini dan membawanya ke suatu tempat dengan pepohonan yang rimbun. Segera setelah kita mencapai hutan, aku akan punya cara untuk membunuhnya. Teriak Shen Chen, dan berlari ke arah hutan terlebih dahulu. Oke, Wang Yue mengertakkan gigi, dan terus melemparkan tinjunya ke anaconda bermahkota emas bermata ungu, sambil berlari mati-matian ke hutan di sampingnya. Saya tidak tahu mengapa, atau kapan Wang Yue sangat mempercayai kata-kata Shen Chen. Apapun yang dikatakan Shen Chen, Wang Yue akan percaya tanpa syarat. Bahkan di hadapan binatang roh ganas seperti anaconda bermahkota emas bermata ungu dan situasi di mana dia akan mati jika dia lalai, Wang Yue masih memilih untuk percaya pada Shen Chen. His anaconda bermahkota emas bermata ungu meraung, dan terus menelan huruf merah. Mata ungu itu menatap tajam ke arah Shen Chen dan Wang Yue, berenang dengan cepat, mengejar Shen Chen He dan Wang Yue pergi ke hutan. Sial, aku akan menghitung sampai 3, dan kamu melompat ke pohon di sampingmu. 1, 2, 3. Lompat, teriak Shen Chen keras sambil menarik tatapan anaconda bermahkota emas bermata ungu. Wang Yue memandang dengan gugup ke kepala anaconda bermahkota emas bermata ungu yang tinggi, seukuran batu kilangan, dan tidak bisa menahan menelan air liurnya. Shen Chen memintanya untuk melompat ke atas pohon. Wang Yue tahu bahwa itu akan sangat berbahaya. Dia mungkin akan ditelan oleh anaconda bermahkota emas bermata ungu sebelum melompat ke atas pohon. Pada akhirnya, Wang Yue memilih untuk percaya pada Shen Chen, menutup matanya, tanpa ragu, dia melompat ke arah pohon besar di depannya. Hiss, melihat Wang Yue melompat di udara, anaconda bermata ungu dengan cepat berenang, membuka mulutnya dengan keras, dan menelannya ke arah Wang Yue. Karena Wang Yue melompat sangat tinggi, untuk mencapai Wang Yue, anaconda bermahkota emas bermata ungu tiba-tiba mengangkat tubuh bagian bawahnya, memperlihatkan perutnya. Sekarang, mata Shen Chen membeku, gelombang bergolak meledak tiba-tiba, dan darah di sekujur tubuhnya dengan panik menyerbu titik akupuntur di lengannya. Di bawah pengaruh darah besar, meridian dan pembuluh darah Shen Chen semuanya terbelah serangkaian retakan yang dalam terbentuk, dan hampir pecah dan runtuh oleh darah. Namun, dengan mengandalkan stimulasi berlebihan dan pembakaran energi darah, kekuatan gelombang-gelombang Shen Chen menjadi sepertiga lebih kuat dari sebelumnya, dengan kekuatan 8.000 kati. Setelah itu, tinju Shen Chen pecah dengan keras. 7 inci di atas jantung anaconda bermahkota emas bermata ungu. Dengan suara boom, mulut besar anaconda bermahkota emas bermata ungu akan jatuh ke tubuh Wang Yue, dan mulut besar itu akan benar-benar tertutup. Namun, Shen Chen menghancurkan jantungnya dengan sebuah meninju, membuat anaconda bermahkota emas bermata ungu dengan desisan kesakitan, dia membuka mulutnya lagi, dan jatuh ke kanan kesakitan. Boom! Anaconda bermahkota emas bermata ungu, yang panjangnya puluhan meter, jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berkedut tanpa sadar, mata ungunya juga perlahan kehilangan warnanya, dan segera menjadi tidak bergerak, sekarat. Di lembah, Shen Chen terbaring terengah-engah di tanah, seluruh tubuhnya tampak hancur berantakan, bekas darah muncul di kulitnya, seperti manusia darah. Namun, pada saat ini, wajah Shen Chen menunjukkan ekspresi ekstasi. Di sisi lain, wajah Wang Yue pucat, kakinya gemetar, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Baru saja, mulut besar anaconda bermahkota emas bermata ungu hampir menelan Wang Yue secara keseluruhan. Bau busuk bertahan lama di mulut dan hidung Wang Yue. Taringnya menusuk kulit Wang Yue dengan sangat parah. Itu hampir mati. Ini adalah pertama kalinya Wang Yue begitu dekat dengan kematian sejak dia dewasa. Dengan rasa takut yang tersisa di hatinya, Wang Yue melirik anaconda besar bermahkota emas bermata ungu yang meringkuk di belakangnya. Tidak bergerak, mati, panjang puluhan meter,
menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berjalan menuju Shen Chen. "Kakak Chen, kamu baik-baik saja?" Melihat Shen Chen terbaring di tanah, Wang Yue berteriak dengan cemas. "Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Hahaha, kami akhirnya membunuh binatang ini." Shen Chen tertawa liar. "Ya, kami akhirnya membunuhnya. Hewan jahat ini setidaknya setara dengan binatang roh puncak tingkat ketiga." Wang Yue duduk di tanah dengan ekspresi gembira. Binatang roh puncak tingkat ketiga setara dengan prajurit tingkat 6 dari keadaan fusi darah. Dia benar-benar dibunuh oleh Shen Chen dan Wang Yue, dua pemula di kondisi fusi tingkat kedua, kecuali dia melihatnya dengan matanya sendiri, tidak ada yang akan percaya. Ini terutama karena anakonda bermahkota emas bermata ungu masih dalam masa pertumbuhan, dan kecerdasannya masih jauh dari matang. Selain itu, Shen Chen mempelajari lokasi anakonda bermahkota emas bermata ungu melalui ingatan lelaki tua itu dalam benaknya. Jadi dua darah yang menyatu hanya seniman bela diri tingkat kedua yang cukup beruntung untuk membunuh makhluk roh tingkat ketiga. Jika itu adalah makhluk roh tingkat ketiga lainnya, Shen Chen dan Wang Yue harus mati karena kebencian. Tentu saja, ada juga penghargaan Wang Yue untuk ini, dia benar-benar dapat mempercayai Shen Chen dan dengan tegas mengikuti instruksi Shen Chen untuk menarik perhatian anakonda bermahkota emas bermata ungu, yang membuat anakonda bermahkota emas bermata ungu mengungkapkan posisinya 7 inci membunuh anakonda mahkota emas bermata ungu. Melalui pertarungan dengan anakonda bermahkota emas bermata ungu ini, rasa saling percaya antara Shen Chen dan Wang Yue telah meningkat pesat, dan hubungan menjadi lebih ramah dari sebelumnya. Bagaimanapun, mereka berdua telah hidup dan mati bersama takdir persahabatan. Cepat dan keluarkan empedu ular dari hewan jahat ini, dan kulit ularnya adalah bahan bermutu tinggi untuk membuat baju kulit. Ngomong-ngomong, daging anakonda bermahkota emas bermata ungu ini juga memiliki efek meningkatkan energi darah dan memperkuat kekuatan fisik. Shen Chen buru-buru memerintahkan. "Bagus, tanda seru. Saudara Chen, serahkan semuanya padaku." Wang Yue berdiri sambil tersenyum, mengeluarkan pisau baja di pinggangnya, dan berjalan menuju anakonda bermahkota emas bermata ungu. Untuk dapat membunuh makhluk roh tingkat ketiga, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dilakukan Wang Yue seumur hidupnya. Meskipun, ada banyak bahaya selama periode itu, dan saya hampir mati. Tapi, itu semua sepadan. Wang Yue merasa sangat beruntung bisa mengikuti di belakang kakak seperti Shen Chen. Tepat ketika Wang Yue akan membelah anakonda bermahkota emas bermata ungu, Shen Chen berdiri dan berjalan menuju rerumputan layu yin yang rong yang baru saja dilihatnya. Karena rumput layu yin yang ini, Shen Chen sangat bersemangat sehingga dia hampir diambil sebagai camilan oleh anakonda bermahkota emas bermata ungu. Sekarang anakonda bermahkota emas bermata ungu dibunuh oleh Shen Chen dan Wang Yue, rumput layu pertumbuhan yin yang ini akhirnya ada di tangannya. Mengambil botol batu giok kecil dari tangannya, Shen Chen dengan hati-hati mencabut rumput layu yin yang sepanjang 1 inci, dan dengan lembut memasukkannya ke dalam botol batu giok untuk menutupnya. Di dalam botol batu giok, aura rumput layu yin dan yang rong tidak akan hilang terlalu cepat, dan khasiat obatnya akan tetap dalam kondisi terbaiknya. Setelah mengumpulkan gulma layu yin dan yang, dan semua hal yang dapat digunakan anakonda bermahkota emas bermata ungu, Shen Chen dan Wang Yue mengambil beberapa pil pendingin tubuh lagi yang mereka ambil dari Liu Yong, dan mereka sangat bahagia. Segera setelah memulihkan kekuatan mereka, keduanya meninggalkan lembah kecil yang penuh dengan kematian. Keduanya baru saja pergi sebentar, ketika seorang lelaki tua berjubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata gelap, tiba-tiba muncul di lembah. Bau darah. Dan setidaknya darah binatang roh tingkat 4. Melihat semua rumput liar di lembah layu, itu pasti binatang roh beracun. Tulang ini kemungkinan besar berwarna ungu anakonda bermata emas. Siapa sih yang mampu membunuh anakonda bermata emas bermata ungu dari peringkat kelima tanpa ada yang menyadarinya? Mungkinkah master tingkat tua dari sekte lain telah datang ke Heishi Ridge? Tatapan melintas di mata lelaki tua berjubah hitam cahaya, mendengus dingin, lalu tiba-tiba melompat, melakukan lightness kungfu dan keterampilan tubuh, dan dengan cepat menghilang. Di lembah, hembusan angin bertiup, rerumputan bergoyang tertiup angin, semuanya tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 3 hari berlalu dengan cepat. Di luar balai Liu Yun Zong Xixia. Ratusan murid dari sekte luar sekte Liu Yun berkumpul di sini tidak seperti 3 hari yang lalu dengan semangat tinggi, sebagian besar dari ratusan murid sekte Liu Yun saat ini sedang putus asa dan tertekan. Ada juga beberapa murid luar dengan bekas luka di sekujur tubuh mereka. Dan memandang dengan kesal pada beberapa murid yang tidak jauh dari sana memegang tengkorak binatang buas di tangan mereka, jelas, tengkorak binatang buas yang seharusnya menjadi milik mereka direnggut oleh orang lain.
Tengkorak binatang roh tingkat pertama, ini adalah tugas untuk lulus penilaian pertama. Namun, punggungan batu hitam begitu besar dan ada begitu banyak binatang roh. Bagaimana mungkin setiap murid sekte luar dari sekte Liu Yun bisa mendapatkan binatang roh tingkat pertama? Bagaimana dengan tengkorak binatang itu? Beberapa orang senang dan beberapa sedih. Di alun-alun, ada kurang dari 100 murid dari sekte luar masih dengan senyum gembira di wajah mereka. Mereka semua memegang sepotong tengkorak berdarah binatang roh di tangan mereka, menunggu para murid dari sekte dalam dengan antisipasi. Penatua, serigala berwajah biru, mengumumkan isi dari penilaian kedua. Setelah beberapa saat, Lu Hao, serigala berwajah biru, dikelilingi oleh banyak diaken sekte luar, berjalan perlahan di luar aula Zixia, matanya yang gelap menyapu semua murid sekte luar yang hadir. Bagus sekali. Penampilanmu sangat bagus. Meskipun banyak orang gagal mendapatkan tengkorak binatang roh tingkat pertama, kami telah melihat penampilanmu. Oleh karena itu, atas nama Suzerain, saya umumkan bahwa partisipasi ini para murid dari dalam ujian masuk sekte dapat menerima 3 pil pendingin tubuh. Lu Hao, serigala berwajah biru, berkata dengan keras. 3 pil temperatur tubuh. Ini jatah normal 1 bulan. Hebat. Dengan ketiga pil tempering tubuh ini, aku bisa mencoba mencapai tahap selanjutnya. Lain kali, aku pasti bisa membunuh monster roh tingkat pertama. Murid-murid dari sekte luar sekte Liu Yun, yang masih penuh frustrasi, tiba-tiba menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, dan mereka semua mulai berbicara dengan keras. Di sisi lain, hampir 100 murid luar yang memegang tengkorak binatang roh memandang dengan gugup ke arah serigala berwajah biru Lu Hao, menunggunya mengumumkan isi dari penilaian kedua. Lu Hao, serigala berwajah biru, terbatuk pelan. Murid luar yang begitu bersemangat tiba-tiba terdiam, dan tidak ada yang berani membuat keributan lagi. Adapun murid luar yang lulus penilaian pertama, setelah istirahat sehari, mereka akan memulai penilaian kedua, dan penilaian kedua adalah memilih 20 orang yang berada di bawah murid dalam dan lulus penilaian pertama. Para murid dalam penilaian dapat memilih salah satu dari 20 orang ini untuk ditantang, dan pemenang akan lulus penilaian, sedangkan murid dalam yang kalah akan kembali ke sekte luar. Lu Hao, serigala berwajah biru, berkata dengan keras. Apa? Tantang para murid batin. Ya Tuhan. Murid terlemah dari sekte dalam adalah mereka yang memiliki kekuatan 3 kali lipat dari alam penggabungan darah. Bagaimana perbandingannya? Hampir 100 murid dalam yang lulus penilaian pertama segera saling memandang dengan cemas. Mendengar bahwa serigala berwajah biru Lu Hao mengatakan bahwa murid luar yang lulus penilaian pertama akan dibandingkan dengan murid dalam, murid luar yang telah lulus penilaian pertama dengan wajah penuh antisipasi tiba-tiba berubah menjadi jelek. Murid sekte dalam, setidaknya memiliki kekuatan tingkat ketiga dari keadaan fusi darah. Selain itu, setelah bergabung dengan sekte dalam, setiap murid sekte dalam memiliki hak untuk memilih seni bela diri dan seni bela diri yang lebih kuat. Oleh karena itu, mereka juga yang ketiga tingkat kekuatan keadaan fusi darah. Para murid dari sekte dalam umumnya jauh lebih kuat daripada murid dari sekte luar. Di tahun-tahun sebelumnya, ketika murid luar berpartisipasi dalam ujian masuk sekte dalam, paling banyak mereka akan bersaing di antara murid luar, dan selusin atau 20 dari mereka dengan kekuatan terkuat dipilih untuk masuk sekte dalam. Tapi sekarang perlu membiarkan murid luar bersaing dengan murid dalam, bagaimana mungkin ada kemungkinan untuk menang. Namun, bahkan jika penguasa sekte Liu Yun datang secara pribadi, dia mungkin tidak dapat mengubah peraturan penilaian yang ditetapkan oleh serigala berwajah biru. Selain itu, peraturan ini kemungkinan besar akan dirumuskan bersama oleh 5 tetua sekte dalam dan penguasa. Oleh karena itu, hampir 100 murid dari sekte luar sekte Liu Yun yang akhirnya lulus penilaian putaran pertama hanya bisa dengan enggan berjalan ke tengah alun-alun, menyerahkan tengkorak binatang roh tingkat pertama, dan menunggu penilaian kedua dimulai. Shen Chen dan Wang Yue juga berjalan ke tengah alun-alun, menyerahkan tengkorak binatang buas tingkat pertama di tangan mereka, lalu pergi. Bagi Shen Chen dan Wang Yue, anakonda bermahkota emas bermata ungu bisa membunuh binatang roh puncak tingkat ketiga, apalagi binatang roh tingkat pertama. Selain itu, setelah perjuangan hidup dan mati dengan anakonda bermahkota emas bermata ungu, karakter dan keberanian Shen Chen dan Wang Yue telah meningkat pesat. Selain itu, mereka menelan beberapa pil pendingin tubuh dan memanggang emas bermata ungu memahkotai daging anakonda. Setelah itu, Shen Chen samar-samar mencapai puncak tingkat kedua dari keadaan fusi darah, sementara Wang Yue menerobos dari puncak tingkat kedua dari keadaan fusi darah ke tingkat ketiga dari keadaan fusi darah dalam satu jatuh menukik. Murid luar lain dari sekte Liu Yun yang lulus penilaian pertama mungkin merasa tidak yakin untuk bersaing dengan murid dalam, tetapi apakah itu Shen Chen atau Wang Yue, mereka tidak terlalu khawatir, tetapi penuh harapan. Belum lagi Shen Chen,
Ketika dia berada di puncak tingkat pertama dari alam penggabungan darah, dia mampu mengalahkan Liu Yong, seorang murid dalam dari tingkat ketiga dari alam penggabungan darah, dan sekarang dia berada di puncak, dari tingkat kedua dari alam penggabungan darah, dan sekarang dia menghadapi seorang pejuang dari tingkat ketiga dari alam penggabungan darah, hampir merupakan situasi penyapuan tertentu. Wang Yue sekarang berada di tingkat ketiga dari alam penggabungan darah. Dia dilahirkan dengan kekuatan ilahi, dan dia mempraktikkan tinju Vajra besar, yang terkenal dengan kekuatan kasarnya. Dalam hal kekuatan murni, itu cukup untuk sebanding dengan petarung biasa di tingkat keempat dari alam penggabungan darah. Namun, baik Shen Chen maupun Wang Yue tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar berbicara dengan orang dalam. Para murid telah melakukan terlalu banyak diskusi, dan sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ujian masuk sekte dalam bagaimana mungkin Shen Chen dan Wang Yue tidak bersemangat dan tidak menantikannya. Keesokan harinya, di alun-alun di luar Zixia Hall. Hampir 100 murid dari sekte luar yang lulus penilaian pertama berkumpul dan berdiri di tengah alun-alun, sementara ratusan murid lainnya yang gagal lulus penilaian pertama berkumpul, diam-diam menunggu para tetua sekte dalam untuk kedatangan Lu Hao, serigala berwajah biru. Pada pukul 3 pagi, Lu Hao, serigala berwajah hijau, akhirnya datang perlahan, diikuti oleh deretan murid dalam berjubah perak. Dibandingkan dengan sikap acuh tak acuh dan kesombongan para murid batin di masa lalu, 20 murid batin saat ini semuanya memiliki ekspresi serius dan ekspresi serius, bahkan beberapa dari mereka masih memiliki ekspresi kesedihan dan kemarahan. Rupanya, 20 murid dalam ini adalah murid dengan peringkat terendah di antara murid dalam yang disebutkan oleh serigala berwajah biru Lu Hao. Menurut instruksi dari tetua sekte dalam, serigala berwajah biru Lu Hao, setelah murid-murid dalam peringkat rendah ini dikalahkan oleh murid luar, mereka akan dikeluarkan dari sekte dalam dan menjadi murid luar lagi. Siswa yang ada di bagian bawah daftar, wajahnya penuh keengganan dan kemarahan, dan dia memarahi Lu Hao, serigala berwajah biru, berdarah di hatinya. Namun, karena kekuatan serigala berwajah biru Lu Hao, para murid batin ini tidak berani berbicara, dan hanya bisa dengan patuh mematuhi instruksi. Tetapi untuk para tetua sekte dalam seperti serigala berwajah biru, ujian masuk untuk murid sekte dalam diadakan 2 kali setahun, yang membuat jumlah murid sekte dalam dari sekte Liu Yun meningkat dari hari ke hari, dan jatah murid sekte dalam oleh sekte Liu Yun ini sudah kewalahan. Kecuali untuk murid-murid dalam yang kekuatannya telah mencapai tingkat ke-7 dari alam penggabungan darah dan di atasnya yang dikirim untuk berlatih, murid-murid dalam sekte Liu Yun saat ini mendekati angka 200. Dengan kata lain, berdasarkan jatah 10 body tempering pills per bulan untuk murid dalam, hampir 200 murid dalam saja akan mengkonsumsi 2000 body tempering pills sebulan, sementara ratusan murid di sekte luar hanya memiliki lebih sedikit dari 3000 body tempering pills sebulan. Permintaan yang begitu besar untuk pil quenching tubuh telah membuat aula alkimia Liu Yunzong sudah terbentang dan sulit untuk mengatasinya. Jika ada 20 murid dalam lagi, aula alkimia harus memurnikan 200 lebih pil tempering tubuh. Oke, ini tak tertahankan untuk aula alkimia. Oleh karena itu, di bawah saran kuat dari para tetua aula alkimia sekte dalam, peraturan baru untuk ujian masuk sekte dalam muncul. Selain itu, para murid batin terlalu nyaman, tidak berkelahi, tidak ada rasa krisis. Akibatnya, banyak murid dalam tidak membuat kemajuan apapun selama beberapa tahun, tetapi mereka masih menempati sumber daya kultivasi 3 kali lebih banyak daripada murid luar. Oleh karena itu, 5 tetua dari sekte Liu Yun dan penguasa dengan suara bulat memutuskan untuk merevisi peraturan ujian masuk sekte internal. Ada total 87 murid luar yang lulus penilaian pertama. Masing-masing dari mereka harus memilih murid dalam sebagai lawan mereka. Jika mereka mengalahkan lawan, mereka akan lulus penilaian dan memasuki sekte dalam. Diusir dari dalam sekte dan kembali ke sekte luar. Orang yang tersisa hanya dapat memilih lawan mereka di antara 19 murid batin lainnya. Dan jika murid luar gagal dalam persaingan dengan murid dalam, mereka akan tersingkir. Pada pertandingan pertama, Yang Lin, seorang murid luar, akan menghadapi Tang Zheng, seorang murid dalam. Seorang diaken sekte luar mengumumkan dengan keras. Begitu diaken dari sekte luar selesai berbicara, seorang seniman bela diri yang tinggi dan berotot dengan ekspresi gelisah keluar dari antara murid-murid sekte luar, yang tampaknya berusia 20-an, sementara seorang murid dari sekte dalam berjalan keluar, dengan wajah pucat dan wajah penuh prajurit awan. Murid dalam bernama Tang Zheng adalah yang terlemah di antara 20 murid dalam. Setelah memasuki sekte dalam selama 3 tahun, dia masih tinggal di tingkat ketiga dari alam penggabungan darah. Dan murid sekte luar bernama Yang Lin telah berada di sekte luar selama 5 tahun, meskipun bakatnya tidak tinggi, dia sangat rajin. Kekuatan keduanya sama,
masing-masing merangsang darah di dalam tubuh, dan menggunakan kungfu dan seni bela diri terkuat mereka untuk bertarung bersama. Untuk sementara, keduanya berimbang. Namun, karena Tang Zeng takut ditendang keluar dari sekte dalam setelah dikalahkan, dia berada di bawah banyak tekanan, jadi dia tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Pada akhirnya, Yang Lin memanfaatkan kesempatan itu dan mengalahkan Tang Zeng dengan satu pukulan. Ah, Yang Lin yang menang berteriak kegirangan. Tang Zeng, di sisi lain, memiliki wajah pucat dan sedih, seperti orang tua yang sedang sekarat, tanpa energi sama sekali. Murid luar yang sedang menunggu kompetisi tiba-tiba melihat harapan, dan ekspresi harapan muncul di wajah mereka yang sedih. Ternyata murid batin juga bisa dikalahkan. Untuk pertandingan kedua, murid luar Li Chen akan menghadapi murid dalam Zheng Zhen. Murid luar itu berteriak keras. Setiap murid luar dipanggil dengan nama dan bersaing dengan salah satu dari 20 murid dalam. Dalam pertandingan berikutnya, murid luar Wang Yue akan menghadapi murid dalam Liu Yong. Murid luar berteriak keras. Begitu Diaken dari sekte luar selesai berbicara, Wang Yue dan Liu Yong melangkah keluar dan berjalan ke tengah alun-alun. Sebelum pertarungan antara Shen Chen dan Liu Yong, Wang Yue hadir dan melihatnya dengan jelas. Sekarang, Wang Yue telah menjadi saudara lelaki yang keras kepala dari Shen Chen. Dia bertemu Liu Yong sebagai musuh, dan dia sangat cemburu. Huff, nak, kamu masih berani memilihku sebagai lawanmu. Aku kalah dari kakak laki-lakimu Chen Chen, apakah menurutmu aku mudah diganggu? Sangat bagus. Izinkan aku memberimu pelajaran, ini serangan pertama Chen Chen minat. Liu Yong mendengus dingin. Benarkah? Lalu gunakan semua keahlianmu untuk mencoba. Wang Yue berkata dengan ringan. Baru setengah bulan yang lalu, Wang Yue hanyalah murid luar biasa, dan di antara murid luar, dia adalah eksistensi terendah. Pada saat itu, Wang Yue sangat inferior dan pemalu, dan dia tidak berani menyinggung siapapun. Ketika Liu Yong dan yang lainnya datang untuk merebut pil body tempering, Wang Yue tidak berani melawan, jadi dia hanya bisa dengan patuh menyerahkan atas pil pengikat tubuh. Namun, sejak Wang Yue mengenal Shen Chen dan menjadi saudara laki-laki Shen Chen, kekuatan Wang Yue telah meningkat pesat. Sekarang, Wang Yue telah menembus ke tingkat ketiga keadaan fusi darah, yang sangat meningkatkan kepercayaan diri Wang Yue. Peningkatan besar. Saudara Chen mampu mengalahkan Liu Yong yang berada di tingkat ketiga dari tingkat fusi darah di depannya pada tingkat pertama dari tingkat fusi darah. Sekarang saya telah menembus tingkat ketiga dari tingkat fusi darah, saya tidak percaya bahwa saya masih lawan Liu Yong. Wang Yue diam-diam berpikir saat dia berbicara, ada gelombang kebanggaan dan ambisi di dalam hatinya. Xuan Ying Cracking Claws. Liu Yong tidak banyak bicara, 3 lampu darah tiba-tiba muncul di lengannya, tangannya ditekuk seperti cakar elang, dan dia langsung menggunakan jurus pembunuhan terkuatnya, dan bergegas menuju Wang Yue. Wang Yue tidak berani meremehkannya, jadi dia dengan cepat melepaskan tinju Vajra yang kuat untuk menemuinya. Sebelum Wang Yue bersaing dengan Liu Yong, lusinan murid luar telah bertarung dengan murid dalam, hanya 4 dari mereka yang mengalahkan murid dalam dan dapat memasuki sekte dalam, dan lusinan lainnya semuanya gagal. Ini membuat murid luar yang telah dipenuhi harapan jatuh ke dalam keputusasaan lagi, oleh karena itu, murid luar yang hadir sama sekali tidak optimis tentang Wang Yue. Meskipun kakak senior Liu Yong sudah lama tidak berada di sekte dalam, dia mendapat dukungan dari kakak senior Lin Hai di belakangnya, dan dia juga telah berlatih kungfu tingkat menengah tingkat manusia Xuan Ying Cracking MT Claw, dan kekuatannya setidaknya 5 besar di antara 20 murid sekte dalam. Ah, apakah Wang Yue ini gila? Beraninya dia memilih Liu Yong. Itu benar, meskipun reputasi Liu Yong tidak baik, dia memiliki reputasi yang sangat kuat. Berapa banyak murid dari alam fusi darah tingkat ketiga di sekte luar telah dipukuli oleh Liu Yong sampai tidak berdaya. Wang Yue adalah akan mendapat masalah sekarang. Para murid luar berdiskusi satu demi satu. Shen Chen berdiri di antara murid luar, tetapi tidak berbicara, hanya menonton pertarungan Wang Yue dan Liu Yong dengan tenang. Memang benar Wang Yue adalah saudara laki-laki Shen Chen, tetapi dalam banyak kasus, Wang Yue harus menghadapinya sendiri. Selain itu, dengan bantuan cermin misterius, dan infus ingatan dan energi lelaki tua itu, Chen Chen pasti akan meninggalkan Liu Yunzong dan kota Loyun di masa depan, dan melangkah ke panggung yang lebih besar dan lebih luas. Saat itu, jika Wang Yue tidak bisa mengikuti jejak Shen Chen hanya bisa mengikuti jejak Wang Yue. Semakin berpisah. Boom! Tinju Wang Yue bertabrakan dengan cakar elang hitam Liu Yong. Teng-teng-teng Wang Yue mundur 3 langkah besar sebelum dia bisa berdiri tegak. Di sisi lain, Liu Yong juga mundur 3 langkah, ekspresinya sangat jelek. Liu Yong tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam waktu setengah bulan,
Wang Yue akan benar-benar menerobos dari tingkat pertama alam penggabungan darah ke tingkat ketiga dari alam penggabungan darah, dan kekuatannya sebanding dengan Liu Yong. Selain itu, pukulan Wang Yue barusan memiliki kekuatan 3.400 hingga 500 jin, yang sedikit lebih kuat dari pukulan Liu Yong. Bagaimana mungkin? Ini baru setengah bulan. Tidak, aku tidak bisa kalah. Sama sekali tidak bisa kalah. Liu Yong menunjukkan ekspresi bermartabat di wajahnya, dan sosoknya bergerak cepat, tidak lagi memilih untuk bertarung sembarangan dengan Wang Yue. Ketika Wang Yue melihat bahwa Liu Yong tidak lagi berjuang keras dengannya, tetapi memilih untuk bertarung, dia segera memahami tujuan Liu Yong. Melalui pukulan langsung barusan, Wang Yue sudah tahu bahwa kekuatannya adalah untuk menstabilkan Liu Yong. Dengan cara ini, Wang Yue mengambil inisiatif, dan tidak perlu mengejar Liu Yong. Hal yang paling mencemaskan sekarang adalah Liu Yong. Benar saja, setelah Liu Yong bergumul di sekitar Wang Yue untuk sementara waktu, dia melihat bahwa Wang Yue tidak dibuat bingung olehnya, tetapi dalam posisi santai, jadi dia segera menjadi cemas. Meskipun serigala berwajah biru Lu Hao tidak mengatakannya dengan jelas, perkelahian pada dasarnya adalah sebatang dupa, menurut praktik yang biasa, jika Liu Yong gagal mengalahkan Wang Yue dalam sebatang dupa, maka, sebagai murid luar, tantang persaingan antara murid dalam akan berakhir dengan kemenangan Wang Yue. Jika Wang Yue menang, maka Liu Yong hanya bisa dengan jujur kembali menjadi murid luar, ini bukan akhir yang ingin dilihat Liu Yong. Elang menyerang langit. Liu Yong tiba-tiba melompat, sosoknya terayun seperti Goshaok, cakarnya seperti kait, bersinar dengan aura hijau, darahnya membumbung tinggi ke langit, merendahkan, dia mencengkeram kepala Wang Yue dengan ganas. Menipu. Salah satu dari 3 jurus pamungkas dari cakar-cakar Suanying, jurus terkuat yang hanya dapat dilakukan dengan kekuatan tingkat ketiga dari alam penggabungan darah. Untuk mempelajari trik ini, Liu Yong membayar mahal, dia bersedia menjadi pelayan saudara Lin Hai selama 10 tahun dengan imbalan bantuan kakak laki-laki Lin Hai, sehingga Liu Yong hampir tidak bisa belajar dan melakukan Eagle Strike ke Strik Langit. Awalnya, Liu Yong ingin menggunakan langkah ini untuk berurusan dengan Chen Chen, untuk membunuh Chen Chen dengan kejam, untuk membalas penghinaan terakhir kali. Wow, itu elang yang menabrak langit. Ya Tuhan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya dapat melakukan gerakan pamungkas ini jika kamu mencapai tingkat keempat dari alam penggabungan darah? Bakat broter Liu Yong benar-benar kuat. Elang menyerang langit, bahkan prajurit tingkat keempat pada tingkat fusi darah mungkin tidak dapat menangkapnya. Wang Yue pasti akan kalah kali ini. Beberapa murid luar yang berpengetahuan segera mulai berdiskusi lagi. Ekspresi Shen Chen juga sedikit berubah. Meskipun dia masih tidak mengatakan apa-apa, dia masih sedikit khawatir. Memang benar bahwa Wang Yue terlahir dengan kekuatan supernatural, dan dia dapat dengan mudah menghancurkan prajurit di tingkat ketiga dari alam penggabungan darah dengan tinju Vajra yang kuat. Namun, jika dia menghadapi petarung dengan kekuatan tingkat keempat, dari Blood Fusion Realm, hasilnya adalah kekalahan telak dari Wang Yue. Wang Yue, kamu harus bertahan. Shen Chen diam-diam berpikir. Pada saat yang sama, Wang Yue juga menemukan bahwa Liu Yong tidak biasa. Meskipun Wang Yue tidak mengenali gerakan Liu Yong, Wang Yue dapat dengan jelas merasakan kekuatan mematikan yang terkandung dalam gerakan Liu Yong. Tampaknya Liu Yong meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang. Pukulan ini pasti menghabiskan banyak darahnya, dan itu pasti akhir dari pertarungannya. Selama aku bisa memblokir pukulan ini, aku akan menang. Bertarunglah. Wang Yue tampak sebuah ekspresi tekad melintas di wajahnya. Kepulan darah tiba-tiba bersinar dari tubuh Wang Yue, 3 cahaya darah tiba-tiba menyala, otot-otot di lengan Wang Yue tiba-tiba membengkak, dan bahkan jejak darah muncul di kulitnya jelas, Wang Yue itu juga merupakan langkah putus asa, yang sepenuhnya merangsang darah dalam tubuh. Tanggung dunia dengan kekuatan. Wang Yue meraung, matanya merah, dan seluruh tubuhnya tampak kesurupan. Dia memelototi Liu Yong yang datang dari posisi tinggi, dan mengayunkan tangan kanannya dengan keras tanpa syarat. Boom! Terdengar suara keras, dan kedua sosok itu terbang keluar seperti batu, menabrak keras di alun-alun yang diaspal dengan batu bata biru. Semua orang yang hadir, apakah mereka murid luar atau murid dalam, menarik napas dalam-dalam. Cukup pedas, cukup berani. Mengetahui bahwa itu sulit untuk dilawan, tetapi tetap berani menghadapi kesulitan, semangat juang semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki setiap orang. Shen Chen diam-diam mengangguk, benar-benar puas dengan kinerja Wang Yue. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, saudara seperti itu pasti bisa berdiri lebih tinggi dan melangkah lebih jauh. 3 nafas penuh waktu berlalu, dan Wang Yue dan Liu Yong, yang berbaring di tanah, tidak bisa bangun.
Pakaian mereka berdua telah robek menjadi pang-camping oleh dampak energi darah yang kuat, dan ada bekas luka di tubuh mereka di kedalaman jalan, luka tulang yang mengerikan bisa terlihat. Sekarang, dalam situasi di mana kedua belah pihak terluka, perbandingannya bukan lagi tentang seni bela diri atau seni bela diri, bukan lagi tentang kekuatan, tetapi tentang kemauan. Liu Yong mencoba untuk berdiri lagi dan lagi, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Di sisi lain, luka Wang Yue lebih serius daripada luka Liu Yong, dan dia hampir pingsan, tetapi semangat pantang menyerah di hatinya membuat Wang Yue bertahan. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak bisa mempermalukan saudara Chen. Aku ingin berdiri, dan aku ingin memasuki pintu dalam bersama saudara Chen. Wang Yue mengatupkan giginya, menopang tubuhnya yang terluka sedikit demi sedikit. Wang Yue meraung, mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, dan berdiri dari tanah dengan terhuyung-huyung. Meskipun dia sepertinya jatuh kapan saja, dia masih berdiri tegak dengan aura yang tersisa. Wang Yue Seng, kata kepala pintu luar tanpa ekspresi di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, Shen Chen dengan cepat berlari ke depan dan mendukung Wang Yue. Kakak Chen, aku tidak mempermalukanmu. Wang Yue tersenyum di wajahnya yang berlumuran darah, dan kemudian lehernya miring dan dia pingsan sepenuhnya. Mendengar pengumuman dari Diaken Sekte Luar, Liu Yong yang masih berjuang keras langsung putus asa dan roboh seperti lumpur. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di tempat tersembunyi tidak jauh di luar Zixia Hall, seorang pemuda berjubah putih dengan 6 awan emas bersulam di olnya mendengus dingin, mengutuk sampah, lalu berbalik dan pergi. Setelah mendengar Diaken dari Sekte Luar mengumumkan bahwa Wang Yue telah menang, Liu Yong, yang terbaring di tanah dan tidak bisa bangun, langsung pingsan. Sangat memalukan. Murid Sekte Dalam yang bermartabat, dan saat menggunakan jurus pamungkas Eagle Strikes the Sky, sebenarnya dikalahkan oleh seorang pemula yang baru saja memasuki Sekte Luar. Sekte Liu Yun hanya 1 atau 2 bulan. Jika Liu Yong masih terjaga saat ini, dia akan malu setengah mati karena tatapan menghina dan sinisnya. Dan murid luar sekitarnya bahkan lebih terkejut. Wang Yue, adik laki-laki Shen Chen, sebenarnya bisa mengalahkan Liu Yong, yang berada di puncak tingkat ketiga dari alam penggabungan darah, jadi seberapa bagus Shen Chen. Setelah itu, beberapa murid luar yang bertugas menjaga ketertiban di alun-alun melangkah maju untuk membawa pergi Liu Yong yang tidak sadarkan diri, dan beberapa orang juga datang untuk membantu Wang Yue yang terluka keluar untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Penilaian berlanjut, dan murid luar pergi ke tengah alun-alun untuk bersaing dengan 20 murid dalam. Sebagian besar dari 20 terbawah di Sekte Dalam adalah murid yang memasuki Sekte Dalam setelah mengikuti penilaian Sekte Dalam 2 tahun lalu. Baru 2 tahun sejak mereka memasuki Sekte Dalam. Oleh karena itu, meskipun kekuatan mereka lebih kuat daripada kekuatan Sekte Dalam murid Sekte Luar, mereka masih kesenjangannya tidak terlalu besar. Namun, ada juga beberapa murid yang cukup kuat dan berbakat. Orang harus tahu bahwa Liu Yong, yang berada di puncak tingkat ketiga dari alam penggabungan darah, dan yang dapat melakukan jurus pamungkas Eagle Strike the Sky yang hanya dapat digunakan oleh prajurit dari tingkat keempat penggabungan darah Rilem, hanya peringkat 5 besar di antara 20 murid batin. Dalam pertandingan berikutnya, murid luar Shen Chen akan menghadapi murid dalam Lang Zeng. Murid luar mengumumkan dengan keras. Lang Zeng, mungkinkah itu salah satu dari 4 harimau kecil di Sekte Dalam? Aku berkata mengapa dia terlihat begitu akrab. Pasti Lang Zeng yang baru saja bergabung dengan Sekte Dalam 2 tahun lalu dan menjadi salah satu dari 4 harimau kecil di Sekte Dalam hanya dalam 1 tahun. Bagaimana bisa ada Lang Zeng kedua di Sekte Liu Yun? Lalu mengapa dia berada di peringkat 20 terbawah? Aku mendengar bahwa itu adalah pengalaman setengah tahun yang lalu, tetapi aku dikepung oleh beberapa makhluk roh tingkat 2, dan akhirnya lolos dengan luka serius, dan kekuatanku pasti sangat melemah. Murid luar di samping berbisik satu demi satu, memamerkan berita yang mereka tanyakan, tetapi Chen Chen di samping dapat mendengar mereka dengan jelas. Karena baru lebih dari sebulan sejak dia memasuki Liu Yunzong, Shen Chen tidak tahu banyak tentang murid Sekte Dalam dan luar Liu Yunzong, apalagi belajar satu sama lain. Satu-satunya orang yang pernah dilawan Shen Chen adalah Liu Yong. Dan murid dalam ini bernama Lang Zeng, karena dia mampu memenangkan gelar salah satu dari 4 macan kecil dari Sekte Dalam sebelumnya, dapat dilihat bahwa bakat dan kekuatannya jauh lebih unggul dari Liu Yong. Meskipun kekuatan Lang Zeng telah turun drastis karena cederanya, dan dia telah jatuh ke 20 murid terbawah, tetapi dalam hal pengalaman dan keterampilan bertarung, bahkan 10 Liu Yong belum tentu menjadi lawan Lang Zeng. Begitu Diaken dari Sekte Luar selesai berbicara, Shen Chen maju selangkah dan berjalan menuju tengah alun-alun sambil berjalan, dia mengamati Lang Zeng yang perlahan berjalan keluar dari deretan murid Sekte Dalam. Lang Zeng,
yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, dikatakan telah menembus ke tingkat keempat dari alam penggabungan darah setahun yang lalu. Dan mampu melompat untuk menantang para prajurit di tingkat kelima dari tingkat fusi darah, jadi dia dianugerahi gelar salah satu dari 4 harimau kecil dari Sekte Dalam. Meskipun kekuatan Lang Zeng telah sangat berkurang karena cedera, dan dia hanya memiliki kekuatan fusi darah tingkat ketiga, tetapi jika dia membencinya karena ini, dan memandang rendah dia, maka dia akan menderita kerugian besar. Saya telah melihat kakak senior Lang. Sen Chen menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Lang Zeng tertegun sejenak, melihat wajah Sen Chen penuh ketulusan, dan dia sepertinya tidak mengejek dirinya sendiri, jadi wajah Lang Zeng terlihat sedikit lebih baik. Ayo mulai, aku tidak akan menahan diri, kata Lang Zeng dengan ringan. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada kakak senior Lang Zeng, saya akan melakukan yang terbaik. Saya harap saya bisa bertarung dengan hangat dengan kakak senior Lang Zeng. Sen Chen berkata dengan keras. Lang Zeng memandang Sen Chen dengan hati-hati, dan yakin bahwa dia belum pernah melihat Chen Chen sebelumnya. Tetapi, untuk beberapa alasan, dia merasa ada keakraban di Sen Chen, dan dia tidak bisa tidak lebih dekat dengan Sen Chen di sikapnya. Poin. Mungkin, yang dihargai Lang Zeng adalah ketekunan, keberanian, dan keberanian Sen Chen untuk menantang segalanya, sama seperti Lang Zeng sendiri beberapa tahun yang lalu. Dengan suara bang, Lang Zeng menghentakkan kakinya dengan keras, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan seperti macan tutul, dan bergegas menuju Sen Chen. Cahaya perak terang dan dingin, bercampur dalam bayangan, seperti sambaran petir yang menembus langit, melintas di leher Sen Chen dalam sekejap. Pedang bayangan angin, mata Sen Chen menyipit, dan ekspresi bermartabat muncul di wajahnya, sosoknya dengan cepat berguling ke kanan, tanpa gambar sama sekali. Apa yang digunakan Lang Zeng adalah pedang bayangan angin yang dikenal karena kecepatan dan keanehannya, yang berspesialisasi dalam pembunuhan dan serangan cepat. Tidak heran jika Lang Zeng pada akhirnya mampu bertahan dari pengepungan dua makhluk roh tingkat kedua, dengan mengandalkan keunggulan kecepatannya sendiri. Jika tidak, binatang roh tingkat kedua sudah setara dengan seorang pejuang di tingkat kelima dari keadaan fusi darah. Di bawah pengepungan dua binatang roh tingkat kedua, bahkan seorang prajurit di tingkat ketujuh dari tingkat fusi darah harus melakukannya lari untuk hidupnya dengan tergesa-gesa, apalagi level fusi darah Lang Zeng dari level keempat. Lang Zeng melewatkan satu pukulan, dan melompat lagi dengan ganas, seperti hantu, mengikutinya seperti bayangan, cahaya pedang Sen Han seperti gangren tarsal, dan pedang itu tidak dapat dipisahkan dari titik vital Sen Chen. Setelah Sen Chen berguling beberapa kali, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk berdiri, apalagi menggunakan kungfu untuk melawan. Sua cahaya perak terang bersinar di belakang Sen Chen, hampir melewati leher Sen Chen beberapa kali. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku terlalu pasif. Memanfaatkan kesempatan berguling, Chen Chen tiba-tiba meninju, membentur tanah dengan keras, dengan benturan, Chen Chen berbalik dan akhirnya berdiri. Reaksinya cukup cepat, kata Lang Zeng, kecepatannya tiba-tiba meningkat lagi, berputar di sekitar Sen Chen seperti angin puyuh. Bayangan yang digambar oleh lampu pedang keperakan mengelilingi tubuh Sen Chen, jika dia tidak hati-hati, dia akan ditusuk oleh lampu pedang, meninggalkan lubang transparan di tubuhnya. Kekuatan gelombang badai. Sen Chen tidak berani lagi menyembunyikan kecanggungannya, dan buru-buru menggunakan jurus terkuatnya sejauh ini. Bayangan tinju dao-dao seperti ombak yang deras, terhanyut dalam gelombang, dan cincin besi di tinju bertabrakan dengan cahaya pedang perak terang berulang kali. Pada awalnya, Lang Zeng tidak merasakan apa-apa, tetapi seiring berjalannya waktu, kecepatan tinju Sen Chen menjadi semakin cepat, tetapi kekuatan setiap pukulan tidak melemah karena ini, tetapi terus-menerus ditumpangkan. 2000 kati, 2100 kati, 2200 kati. Rao Lang Zeng memiliki kekuatan puncak ketiga dari alam darah fusi, dan setiap pedang memiliki kekuatan 3000 kati, tetapi dia juga ditekan oleh bayangan tinju seperti gelombang Sen Chen. Tidak, kita harus menggunakan jurus unik. Lang Zeng mengerutkan kening, dan harus membuat keputusan di dalam hatinya. Karena lukanya yang serius, beberapa jurus pembunuhan asli Lang Zeng telah melampaui batas kemampuan tubuhnya untuk menahan, jadi Lang Zeng tidak berencana untuk menggunakannya. Namun, di hadapan pukulan kuat Sen Chen, Lang Zeng tahu bahwa jika dia tidak menggunakan jurus pamungkasnya, dia akan segera ditekan sepenuhnya oleh Sen Chen, dan kemudian dia akan menerobos dalam satu gerakan. Kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan jurus pamungkasku. Coba jurus pamungkasku. Bunuh Suanying. Teriak Lang Zeng, cahaya perak di tangannya tiba-tiba memadat, ribuan bayangan pedang tiba-tiba menghilang, sedikit membeku.
Sedikit cahaya pedang ini, seperti bintang-bintang di langit malam, memancarkan atmosfer tanpa akhir dan tak terbatas. Cahaya pedang tiba-tiba berputar, dan menusuk lurus ke arah Shen Chen. Shen Chen mengerutkan kening dengan keras, mengetahui bahwa gerakan ini pastilah jurus pembunuhan terkuat Lang Zeng, dan itu juga pertama kalinya Shen Chen merasakan aura yang sangat berbahaya dari cahaya pedang itu. Lautan badai. Shen Chen juga berteriak dengan marah, bayangan tinju yang awalnya sangat cepat ditarik dengan tajam, dan tinju kanan perlahan-lahan didorong keluar dari pinggang, kecepatannya sangat lambat, tetapi mengandung kekuatan yang sangat kuat. Dengan suara boom, tinju Shen Chen bertabrakan dengan cahaya pedang Lang Zeng, membuat suara keras yang mengguncang langit. Riak yang terlihat dengan mata terbuka menyebar dari persimpangan tinju dan pedang Shen Chen dan Lang Zeng. Bang Shen Chen terlempar seperti karung, terbang sejauh belasan meter, dan mendarat di tanah dengan keras. Di sisi lain, Lang Zeng juga merasa tidak nyaman, dan mundur 5 atau 6 meter penuh untuk menstabilkan sosoknya. Benar saja, kakak senior Lang Zeng sedikit lebih baik. Kakak laki-laki Lang Zeng layak menjadi salah satu dari 4 harimau kecil dari Sekte Dalam. Murid-murid luar di sekitarnya sedang berdiskusi satu demi satu, menatap Lang Zeng dengan kekaguman di mata mereka. Pada saat ini, Lang Zeng tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk besar darah, tubuhnya tiba-tiba mundur beberapa langkah besar, lalu dia terhuyung dan jatuh. Oh, apa yang terjadi di sini? Tidak mungkin. Kakak Lang Zeng jelas menang. Kenapa kamu tiba-tiba muntah darah? Murid luar menatap dengan mata terbelalak, saling memandang, dan menatap Lang Zeng yang tergeletak di tanah dengan tak percaya. Jelas Lang Zeng yang memimpin, tetapi pada akhirnya ada perubahan haluan yang tiba-tiba dan aneh. Banyak murid luar, termasuk Diaken luar dan murid dalam, tidak dapat melihat alasannya. Dan Lu Hao, serigala berwajah biru yang bertanggung jawab atas penilaian ini, menatap Shen Chen dalam-dalam. Bocah ini, dia benar-benar bisa menumbuhkan badai lautan luas sedemikian rupa. Dia bisa menggunakan gelombang ganda hanya pada tingkat kedua dari alam peleburan darah. Tidak buruk, serigala berwajah hijau mengangguk diam-diam, dengan ekspresi samar di wajahnya. Lang Zeng tiba-tiba memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, yang menyebabkan keributan di antara orang-orang yang hadir. Mereka tidak tahu mengapa Lang Zeng, yang lebih unggul, tiba-tiba muntah darah. Pada saat ini, Shen Chen, yang terlempar lebih dari 10 meter oleh kekuatan tumbukan besar, naik dari tanah dengan susah payah, mengeluarkan darah, membuat wajah Shen Chen pucat seperti kertas, tetapi, Shen Chen memancarkan semangat juang yang kuat, aura pantang menyerah. Ini seperti pedang yang baru saja keluar dari oven, meskipun itu hanya pedang besi biasa, lebih baik ditekuk daripada ditekuk, untuk maju dengan berani. Lang Zeng berjuang untuk waktu yang lama, dan akhirnya bangkit dari tanah melihat Shen Chen berdiri tegak, dengan semangat juang yang kuat memancar dari seluruh tubuhnya, dia tiba-tiba tersenyum kecut. Yang lain tidak tahu, tapi Lang Zeng tahu situasinya sendiri dengan sempurna. Baru saja, ketika Lang Zeng bertarung keras dengan Shen Chen, kekuatan dari tinju Shen Chen bukanlah satu gelombang, tetapi 2 gelombang. Terlebih lagi, di antara 2 gelombang kekuatan gelombang terakhir bahkan lebih kuat dari gelombang pertama. Inilah kekuatan gelombang susun yang baru disadari Shen Chen belum lama ini, dan dia telah berlatih dengan susah payah. Namun, gaya gelombang susun yang digunakan Shen Chen sekarang hanya dapat menggabungkan 2 kekuatan bersama, sehingga mereka yang bertarung dengannya akan terluka parah oleh kekuatan gelap lanjutan tanpa tindakan pencegahan apapun. Jika itu adalah peristiwa masa kejayaan Lang Zeng setengah tahun yang lalu, dan wilayahnya tidak jatuh karena cedera serius, gerakan peregangan gelombang Shen Chen hanya bisa sedikit melukai Lang Zeng, dan tidak mungkin melukai Lang Zeng secara serius. Namun, sekarang cedera lama Lang Zeng belum sembuh, kekuatannya telah anjlok, dan dia hanya terluka parah di bawah kekuatan gelombang tak terduga Shen Chen, dan meridian di tubuhnya hampir sepenuhnya runtuh. Bagaimana dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Shen Chen sekarang? Kamu menang. Lang Zeng menatap Shen Chen dalam-dalam, dan berkata dengan lantang, tanpa rasa frustrasi di wajahnya, sebaliknya, dia mengagumi Shen Chen. Untuk Shen Chen, seorang pejuang yang hanya berada di level kedua dari level fusi darah, dia dapat mengambil alih Lang Zeng, yang telah mencapai puncak level fusi darah level keempat dan dapat menahan level kelima dari fusi darah level. Sudah cukup bagi Lang Zeng untuk menganggapnya serius. Sekarang, Shen Chen tidak hanya mengambil alih pembunuhan Xuan Ying, tetapi bahkan melukai Lang Zeng dengan serius, yang membuat Lang Zeng sepenuhnya yakin. Melihat Lang Zeng secara sukarela menyerah, Shen Chen mengerti bahwa Lang Zeng pasti terluka parah, jadi dia berhenti mengganggunya dan mengangguk ke Lang Zeng. Yang kuat dihormati, Shen Chen telah menunjukkan kekuatan yang cukup saat ini untuk mendapatkan yang lain.
Rasa hormat manusia adalah hal yang biasa. Bagi Lang Zeng, Shen Chen memiliki kasih sayang yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Lang Zeng jelas merupakan salah satu dari 4 harimau kecil di Sekte Dalam, tetapi dia tidak sombong, dan dia tidak sombong dalam kemenangan atau putus asa dalam kekalahan, yang sepenuhnya mewujudkan akhlak mulia seorang pejuang. Shen Chen juga mengagumi keberanian Lang Zeng untuk mengakui ketika dia dikalahkan. Shen Chen percaya bahwa bahkan jika Lang Zeng dikalahkan kali ini dan mundur ke gerbang luar, jika diberi waktu, Lang Zeng akan pulih dari lukanya dan akan masuk kembali ke gerbang dalam untuk melanjutkan menulis legenda aslinya. Kakak Lang Zeng, kamu mengakuinya. Shen Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya. Melihat Shen Chen mengulurkan tangannya, Lang Zeng juga tersenyum, melangkah maju untuk menamparkan Shen Chen, dan mengangguk. Shen Chen menang. Diakon pintu luar mengumumkan dengan keras. Wow, murid-murid luar di sekitarnya, termasuk selusin murid dalam, semua memiliki ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajah mereka. Seorang pemula yang baru bergabung dengan Liu Yunzong kurang dari sebulan, benar-benar mengalahkan Lang Zeng, salah satu dari 4 mantan harimau kecil Sekte Dalam Liu Yunzong. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya. Setiap orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Shen Chen, dan mereka semua harus mengagumi Shen Chen. Penilaian kedua masuknya Sekte Dalam berlanjut, dan segera, perhatian semua orang beralih ke persaingan antara murid Sekte luar lainnya dan murid Sekte Dalam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, matahari perlahan terbenam, dan di langit barat, di bawah sinar matahari terbenam, awan putih berubah menjadi merah cerah seperti darah. Ujian masuk Sekte Dalam Liu Yunzong juga telah berakhir. Setelah Diaken Sekte luar mengumumkan pemenang untuk terakhir kalinya, penilaian entry Sekte Dalam 2 tahunan Liu Yunzong secara resmi berakhir. Di antara hampir 1.000 murid dari Sekte luar Sekte Liu Yun, hanya 87 yang memasuki penilaian kedua, dan hanya segelintir 9 termasuk Shen Chen dan Wang Yue yang mampu mengalahkan murid Sekte Dalam pada akhirnya. Ikut aku. Serigala berwajah biru Lu Hao menatap Shen Chen dan yang lainnya tanpa ekspresi, lalu berbalik dan berjalan keluar istana Zixia. Di luar aula Zixia, sebuah jalan kecil yang diaspal dengan batu biru berkelok-kelok, mengarah langsung ke puncak Yunlan, di mana gerbang dalam Sekte Liu Yun berada, di kedalaman pegunungan Yunwu. Sebagai gunung tertinggi di pegunungan Yunwu, puncak Yunlan dikelilingi oleh awan dan kabut sepanjang tahun, dan puncak gunung ini bahkan lebih ganas dengan angin kencang, dan badai sering turun di atasnya. Justru karena inilah puncak Yunlan penuh aura, dan merupakan tempat dengan aura paling melimpah di pegunungan Yunwu. 1 hari latihan di puncak Yunlan cukup bernilai 1,5 hari atau bahkan 2 hari budidaya di tempat lain. Oleh karena itu, puncak Yunlan dipilih sebagai Sekte Dalam dari Sekte Liu Yun. Puncak Yunlan Peak lebarnya ratusan kaki dan sangat datar, lusinan rumah dibangun di sepanjang gunung untuk tempat tinggal dan istirahat para murid Sekte Dalam. Berbeda dengan puluhan murid luar yang berdesak-desakan dan malu yang tinggal di satu ruangan, puncak Yunlan memiliki puluhan atau ratusan kamar, cukup untuk 2 atau 3 murid dalam berbagi kamar. Di tengah adalah aula yang sangat mewah dan megah, di mana terdapat plakat besar dengan 3 huruf emas Gedung Fachramah. Tampaknya itu harus menjadi tempat para tetua Sekte Dalam mengajarkan hukum dan menyelesaikan keraguan. Disinilah Sekte Dalam Sekte Liu Yun berada. Anda akan tinggal dan berlatih di sini di masa depan. Semua murid baru yang memasuki Sekte Dalam akan memiliki kesempatan untuk memasuki perpustakaan untuk memilih seni bela diri. Apalagi kali ini Sekte Dalam penilaian, setiap orang akan diberi hadiah 10 pil tempering tubuh. Saya harap Anda dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda dan tidak mempermalukan Liu Yunzong. Serigala berwajah biru berkata dengan ringan, berbalik dan pergi. Menyusul kepergian Lu Hao, serigala berwajah biru, para murid yang baru saja bergabung dengan Sekte Dalam melihat sekeliling dengan penuh semangat, berdiskusi dengan suara rendah. Hah, ada tembok di sana. Wang Yue beristirahat sebentar, dan setelah meminum ramuan penyembuh, dia sudah bangun dan melihat sekeliling dengan penuh semangat. Mendengar kata-kata Wang Yue, beberapa prajurit yang baru saja menjadi murid batin segera melihat ke samping. Tidak jauh dari ruang kuliah, ada dinding bata biru, ditutupi kain putih, dengan banyak kata tertulis di atasnya. Aku bahkan tidak tahu ini lagi. Ini adalah dinding pengumuman di mana Sekte Dalam merilis berita, tugas dan hadiah, serta peringkat murid Sekte Dalam dan informasi lainnya. 10 pil tempering tubuh masih jauh dari cukup. Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak body tempering pills dan latihan, Anda dapat mengambil alih tugas hadiah, atau menantang murid yang berperingkat lebih tinggi dari Anda untuk mendapatkan poin, dan semakin banyak poin yang Anda miliki, semakin banyak poin yang akan Anda dapatkan, latihan yang bisa ditukar.
Murid batin yang mengikuti Shen Chen dan yang lainnya kembali ke puncak Yunlan tiba-tiba mendengus dingin. Untuk murid luar, murid dalam ini selalu memandang rendah mereka. Kali ini murid dalam justru diminta untuk bersaing dengan murid dalam, yang membuat murid dalam ini semakin marah. Namun, karena tindakan cepat dan tegas dari para tetua sekte dalam, para murid sekte dalam tidak berani membuat kesalahan, tetapi menghadapi Shen Chen yang baru bergabung dan yang lainnya, mereka tidak memiliki wajah yang baik sama sekali. Ternyata ada begitu banyak aturan di sekte dalam ini. Tidak apa-apa, selama saya terus berlatih keras, saya tidak akan khawatir tidak mendapatkan lebih banyak pil dan latihan. Pikir Shen Chen pada dirinya sendiri. Setelah mengalami kejutan singkat, Shen Chen, Wang Yue dan murid-murid baru lainnya yang bergabung dengan sekte dalam, di bawah pengaturan pengurus sekte dalam, memasuki ruangan di samping untuk menetap. Murid batin dari sekte Liu Yun kurang dari 200, tetapi ada ratusan kamar, oleh karena itu, murid batin biasanya berbagi kamar dengan 2 orang. Shen Chen dan Wang Yue tidak diragukan lagi hidup bersama. Keesokan harinya, Shen Chen bangun pagi untuk mandi, dan membangunkan Wang Yue yang tidur larut malam. Bos, apa yang kamu lakukan sepagi ini? Penilaian kemarin menghabiskan terlalu banyak energi. Setidaknya biarkan aku tidur lebih banyak untuk pulih. Wang Yue berkata dengan enggan dengan mata mengantuknya terbuka. Bodoh. Hari ini adalah hari ketika kita pergi ke paviliun Zhangsu untuk memilih seni bela diri dan seni bela diri. Apakah kamu tidak ingin seni bela diri dan seni bela diri baru? Shen Chen menamparkan kepala Wang Yue. Ah, aku lupa tentang ini. Wang Yue segera mendapatkan kembali energinya dan buru-buru bangun. Di depan paviliun Zhangsu, tetua sekte dalam yang bertugas menjaga adalah rubah iblis berwajah Giok Situya, salah satu dari 5 tetua sekte dalam, dan satu-satunya perempuan di antara 5 tetua sekte Liu Yun. Situya, rubah iblis berwajah Giok, sudah berusia 50-an, tapi dia terlihat seperti menunjukkan kepalanya di usia 30-an. Kulitnya sehalus air, dengan 2 alis wilau melengkung, matanya semenarik rubah, dan mulutnya yang kecil semerah darah ada pesona tak berujung di antara kerutan. Meskipun usianya lebih dari 1/2 tahun, pinggang Situya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan dan kerutan, sebaliknya montok dan lebih bulat dari pinggang seorang gadis, terutama mengenakan jubah bulu rubah salju perak yang sangat panas, dengan dadanya terekspos ada sepotong besar kulit seputih salju, dan ada selokan yang memusingkan, dan paha putih dan halus yang lembut menjulang, dan ada pesona menggoda di setiap gerakan, yang membuat orang ingin mencium fangs. Ketika Shen Chen, Wang Yue dan 9 murid sekte dalam yang baru dipromosikan melihat Situya, mereka semua tercengang dan terpesona, seolah-olah mereka kehilangan jiwa mereka tiba-tiba. Untungnya, Shen Chen juga berasal dari bumi, dan dia telah melihat banyak wanita muda yang cantik. Selain itu, setelah menghubungkan 9 titik akupuntur di kepalanya, jiwanya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dalam sekejap, jiwanya matanya dengan cepat kembali jernih, dan seluruh tubuhnya juga sadar. Rubah iblis berwajah Giok Situya telah mengamati 9 murid yang baru saja memasuki sekte dalam, termasuk Shen Chen dan Wang Yue. Ketika dia melihat bahwa Shen Chen terbangun dari pesonanya dengan sangat cepat, sebuah ekspresi muncul di wajahnya, senyum tipis datang. Menarik, anak ini sangat bertekad. Ya, dia adalah benih yang baik. Situya diam-diam memuji. Setelah beberapa saat, Wang Yue dan yang lainnya tiba-tiba terbangun, wajah semua orang memerah, sangat malu. Oke, sekarang kamu bisa pergi ke lantai 2 Zhangsuge untuk memilih latihan favoritmu. Ingat, kamu hanya punya 1 dupa waktu. Setelah waktu habis, kamu harus meninggalkan Zhangsuge. Apakah kamu memilihnya atau tidak? Saya berharap kamu semoga berhasil. Situya berkata sambil tersenyum. Shen Chen dan yang lainnya buru-buru lari ke paviliun Zhangsu setelah mendengar kata-kata itu. Di lantai 2 paviliun Zhangsu, juga terdapat deretan rak buku. Ada ratusan buku seni bela diri dan seni bela diri di rak buku. Dibandingkan dengan rak buku besar di lantai pertama paviliun Zhangsu, sebagian besar adalah latihan tingkat manusia tingkat rendah, dan di rak buku di lantai 2 perpustakaan, sebagian besar terdapat latihan tingkat manusia tingkat menengah, dan kadang-kadang bahkan ada latihan tingkat manusia tingkat atas. Karena hanya ada 1 batang dupa, Shen Chen, Wang Yue dan yang lainnya buru-buru membolak-balik latihan di rak buku. Mountain Breaking Hammer, Monument Cracking Hand, dan bahkan kungfu tingkat menengah tingkat manusia Lang Zeng pembunuhan bayangan angin, Del. Itu membuat orang pusing untuk menonton, dan saya tidak tahu kungfu mana yang harus dipilih itu bagus. Pada saat ini, Shen Chen tiba-tiba melihat sudut berdebu yang disebut 9 tebasan yuyu. Salinan cetakan dari latihan ini sangat tipis, dan hanya 3 latihan pertama yang direkam. Jelas, itu hanya sebuah fragmen.
Itu saja, itu tadi diperoleh secara tidak sengaja oleh sesepuh dari Sekte Liu Yun 100 tahun yang lalu. Menurut deskripsi Yu Yun Nine Slashes ini, kekuatan serangan Yu Yun Nine Slashes sangat kuat, dan aneh serta tidak dapat diprediksi, dan tantangan melompati jelas bukan masalah. Jika bukan karena fakta bahwa itu adalah fondasi yang rusak, itu pasti dapat dianggap sebagai latihan tingkat atas tingkat manusia atau bahkan tingkat rendah tingkat bumi. Namun, melihat deskripsi latihan Yu Yun Nine Slashes ini, kondisi kultivasinya sangat keras. Untuk memulai, Anda harus memiliki kemampuan pemahaman yang kuat, dan Anda harus memiliki setidaknya kekuatan tingkat ketiga dari alam penggabungan darah berlatih. Selain itu, setiap kali Anda menggunakan Yu Yun Nine Slash, Anda akan menghabiskan banyak energi darah. Jika Anda tidak dapat membunuh lawan dengan satu pukulan, Anda akan kehilangan kekuatan serangan sepenuhnya. Ini hampir merupakan langkah pamungkas yang gila dan putus asa. Justru karena alasan inilah tidak banyak orang di 9 tebasan Yuyu akan memilih untuk berlatih. Bahkan jika ada beberapa murid yang memilih 9 tebasan Yuyu, tidak satupun dari mereka dapat berlatih dengan sukses. Ini juga menjadikan Yu Yun Nine Slashes kelemahan terbesar di Paviliun Zhangsu meskipun kekuatan serangannya sangat kuat seiring waktu, hanya sedikit orang di Sekte Liu Yun yang tahu tentang teknik ini. Hanya yang ini, Shen Chen langsung memutuskan untuk memilih Yu Yun Nine Slashes ini. Bagaimanapun, Shen Chen baru saja memberi Liu Yong pelajaran, dan dia memiliki permusuhan penuh dengan kakak senior Lin Hai. Sekarang dia memasuki sekte dalam, kakak senior Lin Hai pasti tidak akan membiarkan Shen Chen pergi. Tapi Shen Chen tidak ingin hanya duduk dan menunggu kematian, seperti ini dimainkan oleh kakak laki-laki Lin Hai di telapak tangannya. Oleh karena itu, Shen Chen harus memanfaatkan waktu untuk memperkuat kekuatannya sehingga dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Yu Yun Nine Slashes baru saja memenuhi semua persyaratan Shen Chen saat ini. Adapun masalah Yu Yu Jiu Zhan sulit untuk dipraktikkan, bagi Shen Chen, itu sama sekali bukan masalah. Perlu pemahaman super. Bagi Shen Chen, ini hanyalah masalah sepele. Selama Shen Chen diberi waktu tertentu, dan beberapa pencerahan lagi, bukankah Yu Yun Nine Slashes dapat dijangkau? Setelah memilih latihan, Shen Chen datang ke sisi Wang Yue untuk melihat latihan apa yang dipilih Wang Yue. Wang Yue memegang 2 buku latihan di tangannya, satu adalah latihan tingkat manusia tingkat menengah membelah tangan prasasti, dan yang lainnya adalah latihan tingkat manusia tingkat atas membelah kapak gunung. Yang mana yang harus saya pilih? Wang Yue menoleh dari waktu ke waktu, melihat 2 latihan yang dilakukan di tangan kiri dan kanannya. Baik Splitting Stellar Hand dan Mountain Splitting Axe adalah seni bela diri yang kuat yang dikenal karena kekuatannya, tetapi Splitting Stellar Hand adalah pertarungan tanpa senjata, sedangkan Splitting Mountain Axe sedang bertarung dengan kapak. Namun, Monumen Breaker relatif mudah diolah dan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan prajurit, sedangkan Mountain Splitting Axe sangat sulit. Jika Anda ingin berlatih dengan baik, itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun atau bahkan lebih lama. Ayo pilih Mountain Splitting Axe. Meskipun sulit untuk diolah, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Monumen Cracker. Jangan hanya melihat masa kini, kamu harus melihat jangka panjang. Mulai sekarang, kita jalan masih panjang. Shen Chen menepuk bahu Wang Yue dengan ringan, dan berkata dengan ringan. Ya, aku akan memilih Mountain Splitting Axe. Aku masih belum yakin. Mungkinkah aku tidak bisa berlatih Mountain Splitting Axe? Wang Yue mengangguk berat, dan mengikuti di belakang Shen Chen dengan Mountain Splitting Axe kapak. Pergi keluar paviliun perpustakaan. Waktu untuk sebatang dupa berlalu dengan cepat, dan 9 murid sekte dalam yang baru dipromosikan, termasuk Shen Chen dan Wang Yue, telah memilih latihan mereka dan dengan jujur menyerahkannya ke rubah iblis berwajah giok Situya untuk diperiksa dan didaftarkan. Ketika rubah iblis berwajah giok Situya melihat bahwa Shen Chen benar-benar telah memilih 9 tebasan kamu, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Apakah kamu yakin ingin memilih Yu Yun Nine Slashes ini? Situya bertanya dengan curiga. Ya, tetua Situ. Saya yakin saya akan memilih yang ini. Shen Chen mengangguk setuju. Situya melirik Shen Chen, lalu berhenti berbicara, dan berbalik untuk berurusan dengan murid lain yang baru saja mulai. Namun, Shen Chen dapat dengan jelas melihat bahwa Situya tampak sangat marah dan kecewa dengan pilihan Shen Chen. Lagi pula, sejak Yu Yun Nine Slashes dimasukkan ke dalam perpustakaan Liu Yunzong, tidak ada yang bisa mempraktikkannya selama beberapa dekade, dan itu hanya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, dari sudut pandang Situya, Shen Chen pasti telah melihat kekuatan serangan yang kuat dari Yu Yun Nine Slashes dan sangat ambisius, sedikit gembira dan shock, yang mengecewakan Situya yang pada awalnya masih terkesan oleh Shen Chen. Namun, Shen Chen tidak mengatakan apa-apa,
dia yakin di dalam hatinya untuk waktu yang lama, dengan keberadaan cermin misterius, ditambah dengan fakta bahwa dia dapat memasuki keadaan pencerahan dari waktu ke waktu, Shen Chen percaya bahwa dalam waktu singkat, dia pasti bisa menyelesaikan Yu Yu Jiu Zhan 3 jurus pertama berhasil dipraktekkan. Setelah itu, kelompok meninggalkan perpustakaan dan kembali ke kamar mereka untuk berlatih. Latihan 9 tebasan Anda sebenarnya tidak sulit. Setelah membacanya selama beberapa hari, Shen Chen menjadi hafal dengannya. Namun, jika dia benar-benar ingin melakukan 9 tebasan Anda, itu adalah tidak begitu mudah. 9 tebasan mengikuti Anda seperti bayangan, dan 9 tebasan keluar bersamaan, secepat guntur. Yu Yu Nine Slash ini membutuhkan daya ledak yang sangat kuat, serta keterampilan gerakan yang elegan dan cepat, aneh dan cepat, keduanya sangat diperlukan. Waktu berlalu hari demi hari, Shen Chen mengalami 6 pencerahan, dan dengan bantuan metode rahasia menumpuk gelombang, butuh setengah bulan penuh bagi Shen Chen untuk awalnya menguasai langkah pertama 9 tebasan Anda, potongan hantu. Tetapi pada saat ini, Wang Yue telah menembus ke tingkat keempat dari alam penggabungan darah, dan dia juga telah mempraktikkan trik ketiga membelah kapak gunung. Untuk pertama kalinya, Wang Yue melampaui Shen Chen di alam tersebut. Namun, Shen Chen tidak menyesalinya sama sekali. Melalui latihan 9 tebasan Yu Yu selama setengah bulan, Shen Chen percaya bahwa saat ini, dia lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sudah lebih dari setengah bulan sejak ujian masuk sekte dalam selama 2 tahun. Dalam setengah bulan terakhir, setelah Shen Chen menerima hadiah 10 pil tempering tubuh, dia telah berhasil menembus dari puncak tingkat kedua keadaan fusi darah ke tingkat ketiga keadaan fusi darah dalam satu gerakan. Selain itu, Shen Chen telah berlatih langkah pertama 9 tebasan Anda, Ghost Slash of the Netherworld hingga tingkat yang layak. Meskipun dia belum mencapai pencapaian yang luar biasa, itu menjadi semakin sempurna. Selain itu, selama setengah bulan ini, para tetua sekte dalam juga memberikan ceramah, yang sangat bermanfaat bagi Shen Chen, Wang Yue, dan lainnya. Wang Yue telah menembus ke tingkat keempat dari Blood Fusion Realm, dan Mountain Breaking Axe yang dikembangkannya telah mulai terbentuk. Oleh karena itu, Shen Chen dan Wang Yue berdiskusi dan merencanakan untuk menemukan beberapa tugas yang dapat diterima di dinding pengumuman, untuk meningkatkan pengalaman tempur seseorang yang sebenarnya, dan juga untuk mendapatkan lebih banyak pil tempering tubuh untuk mempercepat peningkatan kekuatan. Di depan dinding pengumuman, sudah banyak murid sekte dalam yang berdiri, dengan hati-hati memeriksa informasi hadiah di dinding pengumuman. Shen Chen dan Wang Yue juga bergegas maju dan memeriksanya dengan hati-hati. Berburu dan membunuh monster roh tingkat kedua Silver Horn Consonance, dan menggunakan tanduk perak dari Silver Horn Consonance Beast, kamu bisa menukar 10 body tempering pills. Berburu dan membunuh makhluk roh tingkat ketiga, Thunder Feather Condor, dan mendapatkan bulu pribadi Thunder Feather Condor, dapat ditukar dengan 20 body tempering pills. Tantang murid manapun yang berada di peringkat 100 teratas di sekte dalam, dan pemenangnya akan mendapatkan 10 pil tempering tubuh. Tantang salah satu dari 50 murid teratas di sekte dalam, dan pemenangnya akan mendapatkan 50 pil tempering tubuh. 20 murid teratas di sekte dalam akan mendapatkan 100 pil tempering tubuh setiap kali mereka dipromosikan. Setiap informasi ditulis dengan jelas di dinding publik untuk diperiksa oleh murid-murid batin. Kamu bisa menukar 10 body tempering pills dengan berburu makhluk roh tingkat kedua. Itu bagus. Kakak Chen, ayo cepat pergi. Wang Yue berteriak kaget. Begitu kata-kata Wang Yue jatuh, murid-murid batin yang sedang memeriksa dinding buletin di sekeliling memandang Wang Yue, kebanyakan dari mereka memiliki ejekan dan penghinaan yang dalam di mata mereka. Makhluk roh tingkat kedua setara dengan seorang pejuang di tingkat keempat atau bahkan kelima dari alam darah fusi, dan binatang roh dilahirkan dengan kulit kasar dan daging tebal, dan fisik serta kekuatan fisik mereka jauh melebihi manusia. Oleh karena itu, jika Anda ingin berburu dan membunuh makhluk roh tingkat kedua, Anda setidaknya harus hanya 2 hingga 3 prajurit dengan kekuatan tingkat kelima atau bahkan keenam di alam penggabungan darah yang dapat melakukannya. Dan Wang Yue, seorang murid yang baru saja bergabung dengan sekte dalam, yang kekuatannya hanya pada tingkat keempat dari keadaan fusi darah, berani mengatakan bahwa dia akan berburu binatang roh tingkat kedua. Bukankah ini tertawa terbahak-bahak? Ini benar-benar tidak sebagus satu kelas. Kamu sangat sombong setelah bergabung dengan sekte dalam. Tes. Itu benar. Apalagi mereka berdua, bahkan 9 orang yang baru saja bergabung dengan sekte dalam tahun ini bersama-sama tidak cukup untuk makhluk roh Orde 2 untuk masuk di antara gigi mereka. Benar-benar bodoh. Tebal. Murid-murid yang telah bergabung dengan sekte dalam lebih awal dan berdiri di samping tiba-tiba mencibir. Huff. Tertawa. Apalagi makhluk roh tingkat kedua,
kita bisa berburu dan membunuh bahkan binatang roh tingkat ketiga. Kakak Chen dan aku Wang Yue mengangkat kepalanya dan memelototi murid-murid dalam yang mengejek. Ahem melihat wajah bersemangat Wang Yue, Shen Chen buru-buru batuk beberapa kali, menyela kata-kata Wang Yue, karena takut dia akan menceritakan tentang anakonda bermahkota emas bermata ungu yang terbunuh selama penilaian. Membunuh anakonda bermahkota emas bermata ungu bukanlah masalah kecil. Jika para tetua sekte Liu Yun benar-benar mengetahui bahwa dua prajurit dari tingkat kedua dari tingkat fusi darah mampu membunuh anakonda bermahkota emas bermata ungu tingkat ketiga, mereka pasti akan naksir Shen Chen dan Wang Yue menjadi curiga, dan setelah penyelidikan dilakukan, identitas Shen Chen dan cermin misterius dalam pikirannya mungkin terungkap, pada saat itu, Shen Chen akan berada dalam bahaya. Huff, Wang Yue hanya diam dan berhenti berbicara, tetapi masih menatap murid-murid dalam yang mengejek dengan tidak yakin. Wang Yue, mari kita tidak mengambil risiko untuk saat ini, mari berdiskusi dengan 100 saudara teratas terlebih dahulu. Kata Shen Chen sambil tersenyum. Baiklah, Wang Yue mengangguk. Sombong sekali. Nak, tidakkah kamu ingin bersaing dengan 100 orang teratas? Aku peringkat ke-98 di antara murid-murid sekte dalam. Jika kamu memiliki kemampuan untuk bersaing denganku, keluar berturut-turut, berdiri dengan pedang emas di wajahnya, menatap Shen Chen dan Wang Yue dengan ekspresi tidak ramah. Pria besar itu menatap sepasang mata seukuran lonceng tembaga, dengan hidung bawang putih, dan janggut di seluruh wajahnya, dia tidak marah, tapi dia tidak lemah. Zhang Lin bermata macan tutul. Meskipun anak ini hanya memiliki kekuatan tingkat keempat dari kondisi pencairan darah, dia juga sangat pandai berlatih palu pemecah langit. Jangan meremehkannya, kedua pendatang baru ini akan pergi berada dalam kesulitan. Tepat, beritahu kedua pendatang baru ini aturan sekte dalam. Murid batin yang menonton sedang berdiskusi dengan suara rendah. Kakak Chen, bagaimana kamu bisa membunuh seekor ayam dengan palu godam? Biarkan aku mencoba berapa beratnya. Wang Yue maju selangkah, mengeluarkan dua kapak hitam yang disematkan di pinggangnya, dan berdiri di depan Zhang Lin dengan sikap provokatif, lihat wajahnya. Keduanya mengikuti jalan kekuatan murni, dan hati mereka juga lugas dan ceria. Mereka tidak berbicara omong kosong, dan mereka langsung mengacungkan semua jenis senjata untuk bertarung bersama. Senjata Zhang Lin yang bermata macan tutul adalah sepasang palu godam yang terbuat dari besi hitam. Setiap palu godam beratnya hampir 100 kati. Kekuatan, setiap pukulan memiliki kekuatan 4 hingga 5.000 kati, yang sebanding dengan prajurit biasa di tingkat fusi kelima darah. Dan senjata Wang Yue adalah dua kapak raksasa seukuran roda yang terbuat dari besi hitam sesaat setelah memasuki gerbang bagian dalam. Dikombinasikan dengan kapak pemecah gunung yang dipraktikkan oleh Wang Yue, kekuatan yang dapat dikerahkan juga beratnya lebih dari 4.000 kati. Untuk sementara, keduanya bertarung secara seimbang, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Boom, 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 Wang Yue mengayunkan kapak roda, memukul palu besar yang dipegang oleh Zhang Lin yang bermata macan tutul berulang kali, membuat suara keras. Keduanya bertarung memperebutkan sebatang dupa, dan saling menebas ratusan kali, tetapi masih belum ada pemenang. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain berpisah dan saling menatap terengah-engah. Kamu bisa melakukannya, nak. Aku tidak menyangka kamu benar-benar pandai memukul. Zhang Lin yang bermata macan tutul berkeringat deras, bersandar di tanah dengan gagang palu godam, dan seluruh tubuhnya ditekan ke palu. Kamu tidak buruk, nak. Kamu benar-benar dapat mengambil alih kekuatanku dan membelah gunung Huasan. Tapi jangan berpuas diri, beri aku beberapa bulan lagi, dan aku pasti akan mengalahkanmu. Teriak tidak yakin. Murid batin yang menunggu untuk melihat lelucon itu saling memandang dengan cemas, tetapi semua kata sarkastik yang ingin mereka katakan ditekan di perut mereka. Zhang Lin yang bermata macan tutul, dia berada di peringkat 98 di antara hampir 200 murid sekte dalam, dan kekuatannya berada di tengah-tengah seluruh murid sekte dalam. Namun, Wang Yue, seorang murid yang baru saja memasuki sekte dalam, mampu mengikat dengan Zhang Lin yang bermata macan tutul. Bakat dan kekuatan semacam ini sudah cukup untuk membuat banyak orang harus menghadapinya dengan jujur. Apakah itu Liu Yunzong atau sekte dan kekuatan lain, yang kuat dihormati? Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki kekuatan, Anda akan dipandang rendah oleh orang lain dan Anda akan diinjak-injak. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda cukup kuat ketika Anda memiliki kekuatan, Anda akan mendapatkan rasa hormat dan perhatian yang cukup. Selama berabad-abad, tidak peduli apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan sekarang, Shen Chen sangat memahami kebenaran ini. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa anak ini baru saja bergabung dengan sekte dalam, dan dia mampu mengikat dengan Zhang Lin bermata macan tutul peringkat ke-98. Itu tidak mudah.
Itu benar. Ini benar-benar anak laki-laki yang lahir dari seorang pahlawan. Adegan tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang yang memandang Wang Yue dan Shen Chen juga berubah. Mereka tidak lagi diejek dan diejek, tetapi berubah menjadi ekspresi yang bermartabat. Ini sangat megah. Bagaimana kalau saya datang untuk bersaing dengan Anda? Pada saat ini, seorang murid muda mengenakan gaun putih yang terlihat seperti tuan muda keluar, menatap Shen Chen dan Wang Yue dengan acuh tak acuh dan berkata, Kakak senior Lin Hai. Ya Tuhan, saudara Lin Hai benar-benar dibawa keluar. Murid-murid batin di sekitarnya tertegun. Mendengar seruan di sekitarnya, ekspresi Shen Chen juga berubah. Dia menatap pria berbaju putih, matanya penuh kesungguhan. Kakak senior Lin Hai inilah yang menghasut Liu Yong, bawahannya, untuk bersaing dengan murid luar lainnya untuk mencari pil body tempering. Tapi Shen Chen memberi Liu Yong pelajaran yang sulit, dan bahkan menyebabkan Liu Yong dikeluarkan dari sekte dalam Liu Yunzong dan kembali ke sekte luar. Tampaknya penampilan kakak senior Lin Hai kali ini adalah untuk memberi Chen Chen pelajaran yang berat, untuk menjadi contoh bagi orang lain. Ini sangat agung. Bagaimana kalau saya menemani Anda untuk berdiskusi dan berdiskusi? Sebuah suara acuh tak acuh terdengar tanpa emosi, dan kemudian seorang murid muda berjubah putih datang. Murid muda itu terlihat tidak lebih dari 17 atau 18 tahun, dengan sanggul sederhana di kepalanya dan jepit rambut kayu biasa, kemeja putih yang dia kenakan sangat biasa, dan dia tidak memiliki aksesoris berharga di tubuhnya, penampilannya juga sangat biasa, seperti banyak anak laki-laki petani biasa yang ditemui di pedesaan. Apalagi, selalu ada jejak ketidakpedulian di wajah bocah berbaju putih itu, seolah tidak ada yang bisa membangkitkan minatnya sama sekali, dan tidak ada yang bisa membuatnya merasakan gelombang emosi sekecil apapun. Ketidakpedulian, ketenangan, keinginan dan keinginan, dengan waktu, itu akan menjadi senjata yang hebat. Ini juga merupakan evaluasi bulat dari anak laki-laki berpakaian putih oleh para tetua sekte dalam. Kakak Lin Hai, mengapa kamu mengejutkan kakak senior Lin Hai? Kakak Lin Hai pasti memiliki niat baik. Dia ingin memberikan nasihat kepada dua pemula yang baru dipromosikan ke sekte dalam. Kakak Lin Hai benar-benar pria yang baik. Murid-murid batin yang menonton berbisik, dan semua orang memandang anak laki-laki berbaju putih itu dengan kekaguman dan keinginan di mata mereka. Lin Hai, di antara hampir 200 murid dalam dari Sekte Awan Mengalir, pasti berada di peringkat 5 besar dalam hal kekuatan dan bakat, dan 2 tahun lalu dia dibantai secara brutal oleh salah satu dari 5 tetua Sekte Awan Mengalir. Xiao murid pribadi Zhen Hai ini juga berarti bahwa, jika tidak ada kecelakaan, Lin Hai akan menjadi sesepuh Sekte dalam baru dari Sekte Liu Yun dalam 10 tahun atau kurang. Para sesepuh Sekte dalam, selain Tuan, adalah yang paling kuat di Sekte Liu Yun, bahkan pengangkatan dan pemberhentian Tuan baru harus disetujui oleh 5 sesepuh Sekte dalam. Oleh karena itu, status dan prestise Lin Hai di Sekte Liu Yun sangat tinggi, sebagian besar murid dalam, bahkan mereka yang telah berada di Sekte dalam selama beberapa tahun atau 10 tahun, dengan hormat akan memanggil Lin Hai saudara Lin Hai, tidak ada yang berani menentang Lin Hai. Dan Lin Hai juga sangat pandai membeli hati orang. Dia memiliki banyak pendukung dan pengikut yang keras kepala di bawah komandonya, dan Liu Yong adalah yang paling penting di antara mereka. Mengatakan bahwa Liu Yong penting bukan berarti Liu Yong kuat, sebaliknya, Liu Yong adalah yang terlemah di antara semua murid batin yang mengikuti Lin Hai. Umumnya, murid dalam yang dapat disukai oleh Lin Hai adalah yang terlemah, dan setidaknya kekuatan tingkat keempat dari alam darah fusi, hanya Liu Yong yang merupakan darah fusi. Lingkungannya 3 kali lipat. Namun, di antara banyak pengikut Lin Hai, Liu Yong adalah sosok yang sangat diperlukan dan penting. Alasan mengapa semua pengikut Lin Hai bersedia mengikuti Lin Hai bukan hanya karena kekuatan Lin Hai yang kuat, tetapi juga karena mengikuti Lin Hai bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tetapi tidak mudah untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Namun, sejak Lin Hai menerima Liu Yong sebagai pengikut, Liu Yong memimpin sekelompok murid luar untuk menggertak murid luar baru di mana-mana atas nama bertukar ide, dan merebut pil tempering tubuh yang dijatah oleh Liu Yunzong dari mereka. Ratusan pil tempering tubuh dapat direbut dan diserahkan ke Lin Hai setiap bulan. Dan Lin Hai mengandalkan body tempering pills ini untuk memenangkan dan menstabilkan pengikutnya, sehingga mereka dapat mengikuti di belakang Lin Hai dengan sepenuh hati, membangun momentum untuk Lin Hai, dan mengibarkan bendera untuk Lin Hai. Lin Hai juga membutuhkan pengikut ini untuk meningkatkan statusnya di Liu Yunzong. Oleh karena itu, Liu Yong, yang dapat memperoleh sejumlah besar pil tempering tubuh, menjadi adik laki-laki Lin Hai yang sangat diperlukan dan penting meskipun kekuatannya paling lemah. Tapi adik laki-laki yang begitu penting ini dikalahkan dan dipermalukan oleh Shen Chen dan Wang Yue satu demi satu,
yang bahkan memaksa Liu Yong mundur ke gerbang luar. Dengan cara ini, Lin Hai ingin menemukan Liu Yong untuk mendapatkan lebih banyak body tempering pill, tapi tidak senyaman sebelumnya. Selain itu, mengetahui bahwa Liu Yong adalah adik laki-laki Lin Hai, Shen Chen dan Wang Yue berani menghadapi Liu Yong secara terang-terangan. Ini secara terang-terangan mengenai wajah Lin Hai. Bagaimana Lin Hai bisa menanggung ini? Sebelumnya, Lin Hai ingin menemukan kesempatan untuk memberi pelajaran pada Shen Chen dan Wang Yue, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Baru saja saya melihat bahwa Shen Chen dan Wang Yue akan menantang 100 murid dalam, dan Wang Yue benar-benar memiliki dasi dengan Zhang Lin bermata macan tutul, yang berada di peringkat ke-98, sehingga murid dalam lebih mungkin untuk melawan. Shen Chen dan Wang Yue semua orang ingin melihatnya dengan kekaguman dan pamer, ini bukan yang ingin dilihat Lin Hai. Shen Chen, yang berdiri di samping, menatap Lin Hai dengan ekspresi serius di wajahnya. Shen Chen telah mendengar nama Lin Hai sejak lama, dan dia juga tahu bahwa Liu Yong dan yang lainnya adalah antek-antek Lin Hai, dan karena gengsi Lin Hai dia berani mengamuk di gerbang luar dan merebut body tempering pill di mana-mana. Shen Chen awalnya berpikir bahwa dengan reputasi Lin Hai yang konsisten di sekte Liu Yun, mungkin bukan Lin Hai yang secara langsung menginstruksikan Liu Yong untuk pergi ke sekitar gerbang luar untuk merebut pil body tempering, tetapi setelah benar-benar melihat Lin Hai, Shen Chen tahu bahwa dia salah. Meskipun Lin Hai ini terlihat sangat biasa dalam pakaiannya dan menunjukkan tampilan yang sederhana dan tanpa keinginan, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda masih bisa melihat 6 sutra emas pola bordir asap emas dan awan di manset Lin Hai. Dapat dilihat dari sini bahwa meskipun Lin Hai masih berpura-pura acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan di permukaan, pada kenyataannya, dia sangat menghargai dan peduli dengan identitas dan statusnya. Jika tidak, mengenakan gaun kain kasar biasa, apakah perlu menyulam 6 awan asap emas yang melambangkan status Diol? Kamu benar-benar bisa berpura-pura. Sekilas tidak terlihat seperti burung yang baik. Shen Chen diam-diam menghina. Kakak Lin Hai. Saya telah melihat kakak senior Lin Hai. Murid-murid batin di sekitarnya membungkuk dan memberi hormat satu demi satu. Untuk Lin Hai, sebagian besar murid batin masih memiliki kekaguman di hati mereka. Saya telah melihat kakak senior Lin Hai. Shen Chen menangkupkan tangannya dengan tidak rendah hati atau sombong. Kamu adalah Shen Chen, kan? Sangat bagus, saya sudah lama mendengar bahwa saudara muda Shen sangat berbakat. Dia mengalahkan Lang Zeng, salah satu dari 4 harimau kecil di sekte dalam, ketika dia berada di tingkat kedua dari fusi darah. Ketika saya melihat Anda hari ini, itu benar-benar pahlawan dari anak laki-laki. Ah, kakak senior, saya juga sangat ingin keterampilan, mengapa saya tidak menemani Anda untuk bersaing satu sama lain? Lin Hai tersenyum di sekujur tubuhnya, wajah, dengan ekspresi merendahkan, seolah-olah bersaing dengan Chen Chen adalah untuk menghormati Chen Chen, dan itu adalah amal untuk Chen Chen. Kakak Lin Hai benar-benar guru yang baik. Shen Chen benar-benar beruntung. Dia disukai oleh kakak senior Lin Hai begitu dia memasuki sekte dalam, dan dia bahkan mengajarinya secara pribadi. Ya, kalau saja kita beruntung. Murid-murid di sekitarnya semua memandang Shen Chen dengan iri, mata mereka penuh dengan kecemburuan. Berpura-puralah dengan baik, Huff. Shen Chen mengutuk diam-diam, tetapi senyum muncul di wajahnya. Berkat rasa hormat senior brother Lin Hai, tentu saja Shen Chen tidak bisa berharap untuk itu. Tolong Chen Chen berjalan menuju alun-alun di sampingnya sambil berkata. Lin Hai menatap Shen Chen dalam-dalam, niat membunuh muncul di sudut matanya, dan kemudian senyum hangat seperti angin musim semi muncul di wajahnya, dan dia juga berjalan menuju alun-alun. Cepat, cepat, kakak Lin Hai sudah lama tidak menembak. Kali ini, aku akhirnya bisa melihat gaya kakak Lin Hai. Ya, tidak mudah mendapatkan nasihat dari kakak senior Lin Hai. Cepatlah, di alun-alun di depan aula kuliah sekte dalam, puluhan dari ratusan murid sekte dalam segera berkumpul. 20.